Alhamdulillah setelah sekian lama ya karena aktivitas Lebaran kita belum sempat sua lagi dalam kajian-kajian ilmiah kita. Kali ini Guru BK Belajar akan kembali mengusung tema kajian psikologi humanis. Sebelumnya saya perlu mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah komunitas yang kita awali untuk saling berbagi, saling belajar, berdaya, berkarya, dan bermakna. Jadi kita mohon komitmennya kepada seluruh teman-teman yang sudah daftar, join, ikut berpartisipasi, mengambil peran sebagai apapun ya. Kita belajar di sini bersama-sama. Oke, pada kesempatan pagi ini telah hadir di antara kita seorang narasumber yang luar biasa hebat ya. Ini kita berterima kasih pada Bu Santi yang sudah mengenalkan kepada kita ya, temannya, kawan lama. Ini beliau adalah seorang sosok yang luar biasa karena saya tadi sempatkan browsing sebentar menemukan sekian banyak tulisan yang benar-benar wow gitu ya. Mungkin yang belum kenal, mohon izin saya perkenalkan dulu untuk narasumber kita hari ini adalah Bapak Teddy Prasetya Yuliawan, Sarjana Psikologi. Beliau adalah founder dari Indonesia NLP Society. Beliau adalah penulis buku-buku bestseller yang sudah diproduksi atau didistribusikan oleh Gramedia dan banyak sekali penerbit ya. Salah satu dari buku beliau yang fenomenal, yang 500 halaman lebih, tapi semua orang tetap khusyuk membacanya, menjadi rujukan bagi para pegiat NLP di Indonesia. Salah satunya adalah buku berjudul NLP The Art of Enjoying Life. Kemudian ada buku tentang nasihat diri, menyelami hidup dari makna ke makna, dilanjut dengan buku tentang nasihat diri untuk para pekerja, dan yang terakhir ini tadi saya sempat membaca dan menemukan ada nasihat diri untuk insan produktif. Gitu ya, Mas Teddy ya. Saya perkenalkan profil beliau sekilas. Beliau dulu mengenyam pendidikan di SD Perguruan 45 Jakarta, SMP Islam Al-Azhar di Bekasi, SMA 81 Jakarta, dan beliau adalah alumnus dari Psikologi UGM Jogja. Nah, beliau memiliki komunitas NLP Society di Indonesia yang beranggotakan lebih dari 1.000 orang, juga konsultan dan berbagai profesi. Intinya beliau memang seorang yang ringan tangan, bermurah hati untuk senantiasa berbagi, terutama dalam menyemangati kita para guru yang bisa berbuat banyak dalam memberikan pengaruh, memberdayakan siswa-siswi kita, untuk kemudian dari kehidupan berikutnya mereka akan menjadi manusia yang berkembang utuh ya, karena nanti kajian kita hari ini akan lebih banyak membahas tentang psikologi humanis, Mas Teddy ya. Ini tadi saya melihat beberapa poin penting di tulisan Mas Teddy seperti manusia berkembang utuh, kehidupan damai, mengelola pikiran dan hidup yang bahagia. Nah, detailnya seperti apa sih peran guru dalam pendidikan, kaitannya dengan psikologi humanis, dan seterusnya. Kita persilahkan dan kita sambut pemateri kita, Bapak Teddy Prasetya Yuliawan. Kami persilahkan, Mas Teddy. Oke, baik, terima kasih Bu Isna, Pak Bu Santi, Pak Mazid, dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya lagi ya. Setelah yang sebelumnya kita sharing soal BK dan kepemimpinan, ada yang ikut, berapa orang yang ikut ya? Yang sebelumnya? Selain Bu Santi tentunya ya. Kalau dia nggak ikut, saya nggak jadi manggung. Ikut. Oh iya, beberapa lah ya, mungkin ada yang ikut ya. Saya ikut tapi ya, kalau yang nggak mungkin rekamannya. Oh, nonton rekaman. Ya betul, tadi saya maksud itu. Kalau seandainya nggak sempat pun, monggo nanti mampir di akun YouTube-nya Komunitas BK Belajar, bisa nonton di situ lah ya. Nah, ini adalah sebuah sharing yang saya saya tawarkan ke Bu Santi, karena saya lagi cari teman sebenarnya. Nanti di belakang saya akan ceritakan lebih detail rencananya, tapi kalau seandainya Bapak Ibu ada yang berminat, monggo kita sama-sama ya. Jadi kita pengen cari teman untuk belajar bersama, cuman belajarnya mungkin perlu komitmen gitu ya, komitmen, karena saya pun ingin menjadi bagian dari proses belajar itu gitu ya. Nah, nanti kalau seandainya di sini nggak ada yang minat ya saya cari di tempat lain, nah gitu kira-kira ya. Jadi, nah, tapi bagi yang belum kenal, kita boleh kenalan dulu sebentar. Saya,
boleh nggak saya dijadikan bisa share screen? Ini masih belum bisa share screen. Mungkin dijadikan apa? Co-host atau diizinkan share screen? Bisa, Pak. Hostnya Pak Mazid ya? Silakan Pak, saya jadikan host Ya, di situ. udah. Oke, alhamdulillah. Siap. Kalau gitu saya bentar, tadi kok. Oke, sebentar ya. Saya coba share screen. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu di layar? Yap. Oke, nanti kalau ada apa-apa, Jelas. misalnya tiba-tiba sinyal hilang gitu ya, mohon diinfokan, atau ada yang tulisan nggak kebaca, mohon diinfokan ya. Maklum kita dari jarak jauh. Jadi idenya adalah kita saya lagi nawarin sama Bapak Ibu yang berminat tentunya nanti ya, tentang kajian psikologi humanis. Tapi sesi ini sebenarnya adalah sebuah pembuka aja. Nah, jadi nanti saya jelaskan ya kenapa hal ini menarik gitu dan kenapa hal ini mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu kalau dirasa bermanfaat. Cuman juga ada latar belakang ya kenapa saya termasuk yang senang dan mengajak orang-orang untuk mengkaji hal ini. Nah, tapi sebelum ke sana boleh kita sedikit kenalan. Saya tadi sudah diperkenalkan ya. Saya Teddy tinggal di Pondok Kelapa. Background saya di psikologi, tapi mohon maaf ya saya bukan seorang psikolog, jadi tolong jangan curhat karena khawatir mau praktek Bapak sekalian ya. Saya tidak punya surat izin menangani curhatan gitu. Jadi kemudian saat ini aktif di beberapa organisasi. Sehari-hari saya ada di Dunamis ini, Organization Services, kayak konsultan di sana. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah mendengar tentang satu buku judulnya The Leader in Me. Nah, ini Leader in Me ini adalah salah satu skema untuk membangun budaya sekolah. Nah, itu yang lisensinya dimiliki Dunamis, saya juga pegang itu juga. Lalu saya ada di komunitas Indonesia Creative Education Institute di Bandung, kemudian ini komunitas yang saya dirikan sendiri. Lalu ada beberapa buku, ya hobi baca, tulis, dan hobi baca tulis ini kemudian sekarang disalurkan juga ke YouTube channel gitu ya. Jadi monggo mampir ke YouTube channel, jangan lupa di subscribe kalau udah mampir ya. Nah, jadi menyaingi Atta Halilintar lah kira-kira gitu nanti. Oke, baik. Nah, saya mau buka sedikit ya. Nanti mungkin materi kita nggak banyak karena ini ide pembuka. Tapi saya mau survei sebentar lah ya. Siapa boleh dinyalakan mic-nya ya? Siapa yang pernah mengenal nama terutama yang kiri nih, Abraham Maslow? Kebutuhan dasar manusia. Oke, pernah dengar teori. Nah, zaman kuliah. Nah, oke, boleh nggak ada yang satu orang dulu mungkin berpendapat yang diketahui apa sampai sekarang tentang Pak Maslow ini atau teorinya lah. Ada yang boleh sharing dulu? Silahkan Pak Majid dulu, monggo. Ya, kaunya saya kebutuhan dasar manusia aja. Kebutuhan kan? Teori kebutuhan dasar manusia sampai aktualisasi diri ya? Iya. Bunia juga sampai aktualisasi diri ya, hierarchy of needs ya. Yes. Ada lagi mungkin yang tahu? Coba kita lihat di chat, barangkali ada yang komen. Belum ya. Ada yang lain tahu? Mungkin pernah mengenal nama ini, apa yang diingat gitu ya? Silahkan. Supaya saya bisa kira-kira kadar diskusinya seperti apa gitu. Monggo. Yang diketahui, yang pernah didengar, tadi mungkin teori hierarki kebutuhan, itu paling terkenal ya. Kemudian ada tadi ya level-levelnya sampai ke aktualisasi diri. Ini kok adem ayem nih? Saya mau lihat-lihat dulu stop share Lihat-lihat wajahnya dulu. Siapa kira-kira ya? Pak Teddy, yang namanya sama saya. Oh, kok di mute ini Pak Teddy?
Mohon maaf Oh iya. Pak Teddy, izin cuma nyimak, soalnya ini nyambi kerjaan PPDB sekolahan, Wah, jadi oke, oke, oke. sembari ngerjain sembari nyimak ilmu dari senior kan, saya Teddy Baiklah, Junior, baiklah. Bapak selaku Teddy Senior gitu. Jadi mohon maaf, hanya bisa nyimak, soalnya Oke, pikirannya juga dibagi fokus ke PPDB. Mohon maaf. baik. Oke, oke, oke. Ya. Nah, kalau Ini gitu ada yang jawab yang Mas Di. ya monggo monggo mana nih? Ini di kolom chat ada dari Bu Eka WK. BKSP, Oke, Kristo kebutuhan 1 dasar ya. juga aktualisasi diri. Jawabnya tentang Maslow yang dikenal kebutuhan dasar sampai dengan aktualisasi diri. Ini dari Lydia, ada tentang teori motivasi. Oke. Teori motivasi ya, siap. Oke, yang saya kenal nih Bu Jani, Bu Jani. Teh Jenny, Monggo Bu Jani, Teh Jani. Yang diketahui apa nih? Wah, ini lagi masak kayaknya nih. Oke, kita tes yang lain ya. Kita tes siapa ya? Oh, Mbak Ririn pasti tahu nih. Silakan Mbak Ririn. nih ada yang jawab lagi nih, Mas Teddy. Ada dari Theory Pulau of Human Motivation, yes. manusia Ya. tidak akan memenuhi kebutuhan yang lain sebelum kebutuhan dasarnya terpenuhi. Oke, baik. Bu Tuwafia. Ya, Mbak Ririn, monggo Mbak Ririn, coba. Monggo Mbak Ririn. Ini on spot ini. Saya ngingetnya lebih jauh karena 20 tahun. Tapi kamu. Mungkin hampir sama dengan teman-teman guru. Saya mengingat juga lebih tentang kayak hierarki ya, kebutuhan ya, dari kebutuhan paling mendasar fisiologis, rasa aman, cinta, dan sampai katanya on top of piramidnya kebutuhan aktualisasi diri. Cuman memang itu waktu kuliah tahun itu teori yang saya terus terang nggak ngerti. Saya yakin mungkin bukan dari Maslow-nya langsung, tapi pengikut Maslow mungkin sudah mengembangkan lebih jauh ya. Jadi sebenarnya harapan saya apa ini perkembangan dengan human yang at least 2007 itu Mas Teddy. Woi, thank you Mbak Ririn. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa saya tanya? Saya pertama pengen tahu dulu ya. Biasanya memang sebenarnya Maslow ini termasuk psikolog yang teorinya cukup dikenal ya dibandingkan yang lain. Nanti ada sebabnya kenapa dia cukup dikenal gitu ya. Justru karena dia cukup banyak bergerak bukan di kalangan psikologi sendiri sebenarnya ya, tapi di kalangan manajemen gitu. Nah, nanti tadi Mbak Rin sempat menyebut ya pengen tahu perkembangan lebih lanjut, tapi lucunya, menariknya, saya sebagai orang psikologi itu justru akhirnya pengen kembali ke buku-bukunya Maslow, karena dulu saya pikir sebagai orang psikologi, tapi barangkali juga karena saya cuma sekolah sampai S1 ya, saya pikir saya tahu Maslow. Ternyata pas saya baca buku beliau, ternyata saya hampir-hampir tidak tahu apa-apa tentang Maslow gitu ya. Nah, jadi tapi mungkin Bapak Ibu berbeda ya. Nah, nanti kita coba sama-sama ini sharing saja. Apa poin-poin yang saya baru tahu belakangan gitu ya, dan apa poin-poin yang mungkin itu cukup dikenal, termasuk tadi sudah ada juga sih perkembangan terbaru yang mencoba untuk memodifikasi gitu ya, termasuk salah satu yang menarik ya, artikel yang saya temukan itu ternyata gambar piramida itu ternyata tidak pernah berasal dari Maslow sendiri. Ya, jadi itu bahkan itu dibilang pemahamannya jadi ada, kalau pakai rada tajam kalimatnya itu rada hoax katanya gitu ya. Nah, oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi saya baru tahu ya belakangan ya di sekitar tahun 2007-an itu bahwa ternyata Maslow itu bagian dari sebuah gerakan Bapak Ibu. Nama gerakannya adalah Human Potential Movement. Ini letaknya di Esalen, ya, Esalen Institute dulu. Sekarang masih ada institutnya, tetapi arah gerakannya sudah berbeda dengan waktu didirikan dulu ya. Nah, idenya adalah beliau dan kawan-kawan itu pengen ya, mencari tahu ya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan potensi manusia. Nah, saya sangat yakin Bapak Ibu sebagai guru BK pasti pernah belajar teori-teori psikologi, tapi marilah kita sama-sama coba sejenak merevisit ya, mengunjungi ulang mungkin milestone ya, kayak semacam lini masa sebentar dari teori-teori psikologi barat ya.
Nah, humanistic psychology yang didirikan sama Pak Maslow dan kawan-kawan ini itu disebut sebagai mazhab ketiga dalam psikologi barat ya. Kenapa saya kasih penekanan psikologi barat? Karena ya sebelum masa itu sepertinya ya minimal hints tentang psikologi sudah ada meskipun namanya belum psikologi. Gitu ya. Nah, kalau yang sering psikoanalisa dengan tokoh sentralnya namanya Sigmund Freud. Nah, itu dan kawan-kawan ya, gitu ya. Kemudian mazhab yang kedua, mazhab behaviorisme ya. Kemudian barulah muncul mazhab yang ketiga adalah mazhab psikologi humanistik ya. Kemudian nanti berkembang kognitif dan segala macamnya. Nah, saya baru paham bahwa sejarah psikologi humanistik itu menarik sekali. Gitu. Jadi pas baca kisah-kisah, terutama kisah-kisah personal Pak Maslow ini menarik ya. Saya mungkin nanti di sesi kali ini hanya bisa sanggup fokus sedikit masuk ke dalam Pak Maslow saja. Yang lain-lainnya, pertama saya belum sanggupi karena saya belum cukup mendalami. Yang kedua juga mungkin waktunya nggak akan cukup ya. Tapi mungkin tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai pendiri ya ini Pak Carl Rogers ya, yang mungkin Bapak Ibu mengenal teknik-teknik konseling berbasis Rogerian ya, kayak unconditional positive regard ya, penerimaan tanpa syarat itu di Pak Carl Rogers. Carl Rogers termasuk konselor yang praktek nyata gitu ya, beda dengan Pak Maslow yang lebih banyak di dunia akademik. Ya, dia Pak Rogers ini praktek nyata dan termasuk konselor yang sangat terkenal ya di masanya gitu. Ya, kalau beliau masuk ruangan seminar tuh sampai standing ovation orang, itu sangat jarang terjadi. Ada psikolog masuk ruangan seminar pada berdiri tepuk tangan. Biasanya yang terjadi itu kalau Raisa atau Afgan yang datang tuh baru tepuk tangan orang gitu. Ya, kalau psikolog masuk itu kayaknya nggak ada yang tepuk tangan gitu. Jadi, nah kemudian ada Rollo May, Roberto Assagioli, psikosintesis, Viktor Frankl, ini juga beberapa tokoh-tokohnya dianggap sebagai pendiri dari mazhab psikologi humanistik ini. Nah, saya akan masuk zoom in ke dalam Pak Maslow. Karena saya baru tahunya sebagian sedikit tentang Pak Maslow. Nah, tadi sempat saya sebutkan bahwa ada di lini masa psikologi itu ada 3 masa awal gitu. Psikoanalisa itu didirikan oleh Sigmund Freud ya, yang ini sejarah singkat yang saya pahami ya, barangkali ada akurasi yang kurang tepat sih bisa jadi. Jadi itu psikologi yang berdiri di masa-masa ketika ilmu baru berdiri, ketika psikologi masih banyak menangani kasus-kasus yang dekat dengan dunia medis. Jadi orang-orang yang kayaknya sakit ya, tapi kok ini bukan sakit fisik ini, gitu ya. Lalu kemudian itu kemudian dilabeli sebagai penyakit kejiwaan gitu, kemudian diteliti. Sehingga teori-teori psikologi yang lahir pada masa itu adalah teori yang lahir dari praktek terhadap kasus-kasus kejiwaan. Nah, Bapak Ibu akan mengenal ya, misalnya nanti Pak Sigmund Freud itu punya jenis-jenis namanya self defense mechanism ya, mekanisme pertahanan diri manusia. Misalnya ya saya kasih mungkin bagi yang psikologi ingat ya, yang sering ya banget dipakai itu namanya mekanisme proyeksi. Proyeksi itu gini nih. Ya, misalnya Bu Isna itu sebenarnya pengen jalan-jalan ke Bali dari tempatnya Pak Osaka gitu kan. Nah, kemudian Bu Isna itu bilang sama Bu Santi ya sebagai teman gitu ya. Bilang, "Bu Santi, kayaknya Bu Santi ini kemarin ngobrol Pak Osaka pengen banget ya ke Bali ya." Gitu. Padahal yang pengen Bu Isna sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Itu namanya proyeksi karena keinginan kita diproyeksikan ke orang lain gitu ya. Nah, itu nanti ada banyak lagi jenis-jenis defense mechanism supaya kita tidak kelihatan seperti punya masalah gitu. Nah, menariknya kemudian teori-teori itu dipakai sampai sekarang untuk memahami manusia sehat, manusia normal. Sehingga kita kemudian kalau belajar psikoanalisa itu seolah-olah manusia itu jelek semua gitu ya. Tadi tuh ngomong kayak gitu aja dibilang proyeksi ya kan. Kemudian nanti ada apa namanya? Fiksasi ya. Fiksasi itu orang yang seolah-olah di masa lalunya dia mentok gitu ya. Kemudian dia tidak berkembang lebih lanjut sehingga tubuhnya tua atau dewasa tapi mentalnya seperti anak-anak gitu ya. Nah, misalnya nanti begini nih. Jadi Freud itu punya salah satu contoh misalnya ini orang yang apa namanya? Kan anak kecil itu ada fase di mana dia namanya fase oral ya. Fase suka ngemut ya.
Kalau fase itu di-repress, ditahan, itu nanti akan mengalami fiksasi di fase oral. Sehingga orang itu tiba-tiba pas gede itu cerewet banget. Wah, nanti kalau kita ketemu sama teman yang cerewet, oh ini mengalami fiksasi di fase oral. Nah, gitu ya. Kayak gitu-gitulah ya. Jadi melihat manusia itu jadi kelihatannya negatif aja gitu ya. Ya wajar karena berkembangnya dari ruang-ruang psikologi klinis. Nah, kemudian psikoanalisa itu dikritik. Saya mau cerita sejarah karena nanti terkait dengan masa ketiga ini. Psikoanalisa itu dikritik karena metodenya yang dianggap, ya sekali lagi ini cuma dianggap tidak ilmiah, kurang ilmiah, bahkan dianggap sebagai pseudoscience. Jadi dianggap sebagai pseudoscience, kurang ilmiah. Kenapa? Karena di masa itu, di kalangan ilmiah, yang dianggap ilmiah itu adalah metode-metode yang banyak digunakan oleh kalangan ilmu fisika. Maka muncullah para psikolog yang mencoba mengembangkan psikologi yang bisa dianggap ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode-metode yang misalnya kuantitatif, eksperimental gitu ya. Lahirlah psikologi masa kedua namanya behaviorisme ya. Kalau pernah baca, gini. Nah, cuman karena eksperimental itu dilarang untuk dilakukan terhadap manusia, terutama untuk kasus-kasus eksperimen yang terlalu ekstrim, maka mereka juga mengambil ya inspirasi dari dunia medis, dunia biologi, yang dieksperimenkan adalah hewan. Nah, kita mengenal ada teori Pavlov. Ada yang ingat mungkin teori Pavlov? Anjing dikondisikan. Classical condition. Ya kan. Jadi anjing dilaparkan, kemudian dikasih, benar, dikasih lonceng, kemudian dikasih daging gitu kan. Sehingga nanti next kalau sudah terkondisikan dikasih loncengnya saja langsung ngeces gitu kan. Maka teman saya dulu iseng ya kan, dia mau datang ke rumah pacar itu Tintin ngasih coklat ya kan, Tintin ngasih coklat ya dengan harapan nanti Tintin langsung ngeces pacarnya gitu. Dan ternyata ya tidak terjadi ya karena memang manusia bukan anjing gitu. Nah, jadi behaviorisme kenapa disebut behaviorisme? Karena fokus pada apa yang tampak. Udahlah, kita nggak usah mikirin jiwa manusia. Jiwa manusia itu nggak bisa dilihat. Anggap aja black box ya, kotak hitam yang kita nggak bisa lihat. Kita lihat aja perilaku manusia itu bisa dikendalikan dengan cara apa. Nah, maka muncullah teori itu tadi, pengkondisian klasik gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sering mendengar atau masih menggunakan di organisasi konsep misalnya, kita harus membuat reward and punishment loh ini. Nah, itu adalah konsep yang tanpa disadari datang dari psikologi di masa behaviorisme, yaitu teori positive reinforcement misalnya ya, dikembangkan oleh Skinner dan sebagainya. Nah, kenapa sih cerita awalnya? Karena disinilah jadi menarik. Jadi Pak Abraham Maslow itu tidak banyak yang tahu termasuk saya sebelum baca sejarahnya bahwa beliau itu ya namanya di masa itu ya. Beliau itu belajar psikologi ya dua aliran tadi. Jadi sementara kalau kita baca karya-karya beliau yang akhir tuh sangat sangat luhur bicara soal manusia. Beliau pernah sangat mendalami namanya female sexuality loh. Bahkan kan itu kan sangat Freudian ya, sangat psikoanalisa. Female sexuality itu pernah nulis buku tentang itu. Beliau pernah nulis buku Abnormal Psychology, meskipun saya nyari susah banget nggak ketemu-temu itu buku itu. Psikologi abnormal, beliau pernah nulis buku itu. Nah, beliau juga pernah mendalami behaviorisme di bawah satu pakar namanya Thorndike ya. Kalau di nama teorinya apa ya? Saya agak lupa ya. Thorndike itu, Mbak Rina mungkin bisa bantu. Nah, Thorndike itu yang saya ingat teorinya misalnya. Terus tuh Mas, aku banyak lupanya. Jadi saya nyari teman aja Mbak ini Mbak, biar inget-inget. Thorndike itu misalnya yang saya ingat ada spontaneous recovery. Spontaneous recovery itu misalnya kita pernah belajar naik sepeda, lalu kemudian sekian tahun kemudian nggak pernah naik sepeda, tapi pas ada sepeda ternyata bisa. Ya kan? Nah, manusia itu punya mungkin muscle memory lah gitu mungkin ya. Nah, beliau pernah belajar koneksionisme ya. Nah, dia pernah belajar sama Thorndike. Jadi beliau tuh behavioris dan psikoanalis juga sebenarnya, meskipun nggak berpraktek ya, dia di dunia akademis banyak. Nah, sampailah satu titik ketika beliau itu ada proyek penelitian sama mentornya namanya Ruth Bennett. Jadi gini, Pak Maslow ini dulu awal mulanya nggak belajar psikologi, awal mulanya belajar filsafat.
Nah, terus dia masuk kelas filsafat, judulnya filsafat peradaban, nggak lulus ya. Jadi tenang saja, yang nggak lulus kuliah itu masih ada harapan jadi doktor, profesor ya. Nah, dia nggak lulus karena puyeng gitu. Teman, ada satu buku yang sangat menginspirasi dia, bukunya tentang antropologi. Lalu beliau mendalami antropologi. Nah, punya mentor namanya Ruth Benedict. Ruth Benedict ini ngajakin Pak Maslow ini riset di suku Indian Blackfoot ya di Amerika. Yang di situ dia menemukan, kok ini masyarakat ini kok menarik ya si Blackfoot ini. Orang-orangnya tuh kayak nggak ada beban hidup, ya bahagia, kemudian saling bantu sama satu sama lain. Berbeda jauh dengan masyarakat modern tempat dia tinggal di perkotaan. Di masa itu ingat ya, revolusi industri, Amerika sedang ikut terlibat Perang Dunia Kedua. Kok beda jauh sama ketidaktenangan yang terjadi di tempat saya berada gitu ya. Nah, ini kok masyarakatnya nyaman sekali gitu. Nah, disitulah ide-ide humanistik mulai muncul dalam diri beliau. Nah, plus Ruth Benedict itu, dia punya mentor tadi namanya Ruth Benedict, ini antropolog ya. Ruth Benedict itu sorry, bentar, saya agak lupa sedikit miss up, tapi yang jelas dia punya mentor terdekat Ruth Benedict, satu lagi namanya Max Wertheimer. Max Wertheimer itu nanti kalau Bapak Ibu browsing, dia pendiri ilmu psikologi Gestalt, ya, aliran Gestalt. Ini kapan-kapan lah kita bahas itu. Nah, yang menarik adalah ketika berinteraksi dengan dua mentornya ini, beliau mengatakan sampai menyebut apa ya, orang ini kok indah banget gitu ya, orang ini kok baik banget ya, orang ini kok apa ya, utuh sekali, sehingga beliau katakan sampai menyebut keduanya sebagai beautiful human being. Nah, sementara kalau kita baca kisahnya Freud ya, sebagai psikolog, profilnya, biografinya, kisahnya Skinner behaviorisme tadi yang secara sosok tuh agak mungkin kurang menyenangkan gitu ya. Nah, dua sosok ini kok menyenangkan sekali. Nah, terus dan kedua sosok ini ketika dia coba ya, dia sudah level dokter waktu itu di psikologi. Dia coba menjelaskan dengan teori-teori yang dia tahu, dengan behaviorisme segala macam. Nggak ketemu cara menjelaskan fenomena ini. Bagaimana kedua orang beautiful human bisa dijelaskan secara psikologi, dia nggak ketemu caranya. Nah, di titik itulah ada titik balik, beliau katakan kayaknya saya harus berangkat dari nol. Ya. Jadi berangkat dari nol, yaitu saya pengen meneliti orang-orang seperti beliau ini, dan ternyata jumlahnya banyak di kehidupan kita ya. Nanti orang-orang ini sempat beliau disebut sebagai self-actualized person, orang-orang yang mengaktualisasikan diri, tapi istilah itu kemudian juga berkembang ya, tidak hanya fix di situ. Nah, beliau menemukan bahwa banyak orang-orang di dunia ini kayak beliau berdua ini. Kenapa enggak saya meneliti beliau berdua? Karena sebenarnya tujuan psikologi kan itu, ya. Tujuan psikologi adalah yang membuat orang-orang harusnya bisa jadi kayak beliau berdua ini gitu loh. Karir bagus, ya hidupnya utuh, gitu ya, religius dan lain sebagainya, akademik juga oke, gitu ya. Nah, jadi itulah titik balik yang kemudian beliau melakukan penelitian dari nol ya, dengan metode yang tentu saja lebih ke arah pendekatan kualitatif gitu, ya sehingga kemudian memang kalau kita baca buku-bukunya Maslow, salah satu yang mungkin banyak akan kita temukan ini banyak spekulasi-spekulasi yang karena waktu itu hal-hal yang beliau temukan belum bisa diukur. Nah, nanti ya sekian tahun kemudian penerus-penerusnya ada yang mengatakan ini sudah bisa diukur. Meskipun saya juga tidak terlalu tertarik dengan pengukuran itu ya. Nah, cuman bahwa beliau melihat bahwa harusnya psikologi itu tujuannya adalah membantu orang mencapai titik terbaiknya. Itu kayaknya harus dikembangkan ke sana deh. Ya kan, bahwa ada orang yang perlu intervensi klinis, itu iya. Bahwa ada orang yang perlu dikondisikan dengan berbagai metode, itu iya. Tapi bahwa jauh lebih banyak orang itu diharapkan mengaktualisasikan dirinya, sepertinya energi kita harusnya lebih banyak ke sana. Nah, kenapa kemarin saya usulkan tema ini gitu ya, kalau Bapak Ibu tertarik nanti melanjutkan diskusinya, karena psikologi itu dalam pandangan saya ini ilmu yang unik karena ilmu bisa dipakai dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana kita bangun tidur, memotivasi diri kita, itu kita perlu ilmu psikologi sebenarnya. Pas bangun kita berinteraksi dengan anak, keluarga, kita perlu ilmu psikologi.
Pas kerja kita memotivasi anggota tim kita perlu psikologi. Pas ngajar kita memotivasi anggota murid kita perlu psikologi. Kalau kita punya sampingan dagang jilbab gitu di Tokopedia, itu punya lapak gitu, kita juga perlu ilmu psikologi, ya kan? Sampai tidur lagi lah gitu ya. Tidur kita masih ada yang bikin stres gitu supaya hilang, kita perlu ilmu psikologi. Nah, hampir-hampir kalau kita lihat ilmu psikologi ini menguasai kehidupan kita tanpa disadari. Dan orang meskipun nggak belajar ilmu psikologi, menurut saya mengadopsi salah satu teori psikologi tanpa disadari. Contoh, ada orang yang mengadopsi psikoanalisa. Ya, psikoanalisa itu mengatakan bahwa manusia itu misalnya ya teorinya dikuasai oleh instingnya. Nah, betapa banyak orang yang kemudian mengentertain instingnya ya. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu kan udah tahu itu salah, cuma dilakukan karena dia mengentertain instingnya, menuruti instingnya. Lalu kemudian ada tanpa sadar mengadopsi teori behaviorisme tadi menggunakan reward and punishment saja. Cuman itu tok teori yang dipakai. Pokoknya ada organisasi tak pakai reward punishment. Cuman itu tok. Itu tanpa sadar mengadopsi. Anak biar sholat tak kasih hadiah. Anak biar puasa tak kasih hadiah. Cuman itu aja yang dipakai itu ya. Nah itu tanpa sadar mengadopsi behaviorisme. Artinya pertanyaannya kemudian ya, jangan-jangan kita mengadopsi sebuah psikologi tertentu yang saya yakin sih teori itu pasti selalu ada gunanya, tapi kan belum tentu cocok untuk semua keadaan. Nah, jadi kayaknya sih kita barangkali ya, apalagi mungkin di bidang BK ya, kita perlu memahami lebih dalam terus-menerus ya bersama-sama psikologi apa yang tanpa sadar kita pakai untuk membantu anak-anak kita mencapai potensi terbaiknya. Nah, psikologi humanistik itu menarik karena tesis dasarnya, ya, ide dasarnya adalah manusia itu harusnya bisa mencapai puncak terbaik untuk apa dia diciptakan. Nah, pertanyaannya apakah seluruh sistem pendidikan yang dia lalui itu sudah membantunya ke sana apa belum? Kalau belum, saya bisa bantu apa sebagai guru BK-nya. Nah, gitu misalnya kira-kira. Nah, saya mau coba ya survei sedikit. Ini survei ini menarik karena saya temukan di salah satu bukunya Pak Maslow. Saya stop share dulu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Siapa yang sekarang menjadi guru BK dan memang itu merupakan cita-citanya sejak kecil? Mohon izin Mas Teddy. Waktu kecil belum tahu guru BK. Apa? Waktu kecil belum tahu guru BK kan, baru tahu guru BK itu sejak SMP, baru tahu. Oh iya, berarti nggak tahu ya. Oke, baik. Tapi niat jadi guru BK kok. Waktu niat SMA. Ya. Oke, waktu SMA. Oh, alhamdulillah, ya. Luar biasa. Oke, ada lagi? Mas Teddy. Ya Pak Mazid. Dulu saya juga nggak tahu guru BK. Kebetulan jadi guru BK, tapi cinta sih sama pekerjaan. Alhamdulillah. Jadi pas sudah dijalani bercinta Pak ya. Tolong sebentar hostnya saya dijadikan host lagi Mas. Sekalian saya admit Pak, saya bantu Pak. Oke. Saya admit ya. Saya lama juga jadi host jadi saya bantu Pak. Terima kasih baik hati Bapak. Oke, baik. Kayaknya ada yang antri. Ini udah saya masih admit. Nah, oke, saya sambil nanya ya. Oke. Siapa? Kalau gitu gini. Pertanyaannya ya, siapa yang sekarang jadi guru BK kan ya, lalu kemudian memimpikan dirinya di akhir usianya gitu ya, mungkin apa ya, menemukan sebuah pendekatan atau teori atau konsep atau model tentang BK yang dia temukan sendiri. Siapa yang punya impian kayak gitu? Saya mau. Bu Santi, oke. Apa Bu yang diimpikan Bu? Ya. Apa Bu yang diimpikan apa kira-kira? Yang udah terimpi-impikan apa kira-kira? Iya, pengen apa ya dari hasil jadi guru BK itu ya menemukan apa masalah apa yang dia mau media. Kalau sekarang sih cuma mengembangkan media ya. Tapi mungkin nanti kalau ketemu jawaban solusi yang terbaik yang bisa jadi teori ya tahu aplikasi sih tahu apa. Ya, jadi udah kebayang ya, pengen punya semacam teori model gitu ya.
Oke, thank you Bu Santi. Yang lain ada nggak yang membayangkan itu di akhir usia pensiunnya itu nanti saya akan ketemu sebuah model, sebuah teknik, sebuah teori tentang bidang saya nih. Atau nulis buku tentang bidang saya nih. Kalau kita cari di Gramedia buku BK masih sedikit loh. Siapa? Coba, monggo. Nah, ini kalau diam ini saya rasa mungkin banyak orang ini rendah hati sekali ya. Takut sombong, takut teriak gitu ya. Boleh. Ada? Siapa tadi? Oh, saya pikir ada. Nah, ini komen. banyak yang sudah punya karya dengan kebekaannya kok. Makanya, masa nggak mau sharing? Termasuk Bu Moderator ini. Iya, makanya. Bu Isna mau sharing? Bu Isna. Ayo dong Bu Isna, mau nggak? Apa? Kalau saya sih lebih kalau menemukan teori mungkin sekarang belum terpikirkan ya, tapi kalau memberikan kontribusi terhadap dunia BK, maksudnya apa yang mungkin saya bisa saya tuliskan itu sudah. Jadi mulai di artikel ya, mungkin di media lokal, koran, di jurnal, di buku. Nanti pas pensiun, Bu, bayangin apa yang dibayangin apa? Pas pensiun pengen punya apa gitu? Apa ya? Pensiun nanti sih banyak sebenarnya mau yang diinginkan ya untuk pendidikan. Terutama kalau saya lebih ke literasi ini ya, ke tulisan kalau saya. Jadi meninggalkan sesuatu untuk dipelajari banyak orang. Jadi pedoman itu aja sih. Kalau mungkin ke teori terus ini nanti digunakan pedoman gini-gini mungkin sekarang belum. Tapi kalau saya meninggalkan sesuatu yang mana buku ini bisa jadi jawaban dari apa yang dicari banyak orang itu iya. Di buku ya Bu ya kira-kira ya Mbak yang jadi kalau saya lebih ke tulisan buku. Ya, mantap. Nah, oke, nanti kalau ada lagi mau sharing monggo ya. Jadi pertanyaan ini menarik. Jadi pertanyaan ini dulu sering ditanyakan sama Pak Maslow di kelas. Jadi dia nilainya lebih hebat begini sih. Siapa di sini yang kenal Abraham Lincoln? Ya, ini orang Amerika kan. Oh, banyak nyut tangan. Siapa yang pengen jadi Abraham Lincoln? Itu semua hening kelas itu. Siapa yang tahu misalnya kalau mungkin filsuf ya Albert Schweitzer gitu ya atau novelis siapa gitu ya. Siapa yang pengen jadi kayak dia gitu. Enggak ada yang nunjuk tangan. Terus kemudian nanya lagi. Oke, ya udah Anda kan pengen belajar psikologi kan? Oke, sekarang Anda pengen jadi psikolog kayak apa di akhir usia? Itu juga enggak ada yang bisa jawab. Jadi enggak banyak yang bisa jawab. Jadi belum mengatakan gini, menarik untuk kita cermati bahwa kita tanpa sadar itu seperti ya kayak terkungkung di sebuah penjara sehingga nggak terpikir atau nggak berani memasang diri kita itu akan jadi apa. Padahal harusnya, nah ini psikologi masih harusnya orang itu akan meninggal dalam keutuhan dirinya, dalam potensi terbaik yang bisa dia capai. Saya tidak mengatakan bahwa potensi terbaik itu harus berupa sesuatu yang wah gitu ya, yang terkenal segala macam, nggak harus begitu. Tetapi menarik untuk dicermati bahwa tidak banyak orang yang kalau tidak disupport ya, itu punya keberanian untuk memasang sebuah tujuan dalam dirinya, dia akan jadi apa di akhir hidupnya nanti dan kemudian mencari jalan ke sana. Nah, kalau kita pandang teorinya Pak Maslow ini ya, ide dasar ini saja dulu ya. Bukankah itu adalah tujuan awal dan akhir dari pendidikan kan gitu ya? Saya sangat yakin bahwa kita belajar atau mengajarkan matematika tidak untuk membuat anak bisa hitung-hitungan nih. Tapi supaya matematika itu membentuk pola pikirnya, misalnya jadi logis ilmiah. Lalu nanti kalau dia buka bisnis, dia buka bisnis yang jujur. Ya. Karena banyak orang yang lulus matematika, tapi ngitungnya salah gitu. Laporan 2 dibuat beda gitu. Nah ini kan menarik nih. Dia tahu itu laporannya itu harusnya angkanya nggak segitu, tapi entah somehow diakali gitu ya. Jadi beda laporannya gitu.
Dulu saya ungkapkan ini aja, tapi tidak bermaksud apa-apa. Ini menarik. Saya pernah ngajar di sebuah pelatihan sebuah sekolah. Itu isinya para kepala sekolah. Pelatihannya 3 hari kalau nggak salah waktu itu. Kita udah ngobrol asik banget, tapi di hari terakhir saya ilfil sama satu orang. Ya. Jadi si bapak ini kayaknya seru banget, lalu tiba-tiba di hari akhir, Mas Teddy, ini training kita 3 hari, Mas. Iya, Pak. Oh iya, berarti 24 jam ya, Mas. Ini lumayan loh, Mas, buat entah apalah dokumen apa gitu ya. Boleh nggak, Mas, ini kalau di sertifikatnya ditambah jadi 4 hari, Mas? Gimana ya? Harinya 3 terus jadi 4 itu kan matematikanya seperti apa gitu. Saya dulu bingung gitu. Saya agak, jadi kebetulan itu saya ngajar 7 Habits sih. Terus saya bilang, Pak, 3 hari ini kita belajar 7 Habits, Pak. Terus Bapak minta saya berbohong dengan angka ini. Terus ngapain kita 3 hari ada di sini gitu ya. Nah, ini kan menarik. Jadi saya pengen balik ke poin tadi ya. Sepertinya kan itu ya, maka kayaknya barangkali Bapak Ibu tertarik ya untuk mungkin kita perlu sama-sama menyelami konsep-konsep either yang sudah ada maupun yang sedang berkembang tentang psikologi yang arahnya seperti ini, arahnya humanistik seperti ini, karena sepertinya itulah tujuan. Ini saya sambil ngadmin ya, saya nyambi jadi admin ya. Jadi itulah tujuan dari pendidikan gitu. Dan kita, nah menariknya kadang-kadang ya mungkin karena mengikut proses aja, ada aturan, ada kebijakan yang mungkin udah dari sananya begitu, tapi kalau ditelisik teorinya, mungkin menggunakan teori psikologi yang udah nggak relevan, gitu. Nah, jadi jangan-jangan begitu ya. Karena kalau kita salah pakai teori ini, kita memahami sesuatu jadi salah. Contoh misalnya, orang sholat itu ya, wudhu 3 kali itu. Kalau kita mau ngasal pakai teori Freudian, kita akan dianggap sebagai obsesif kompulsif. Bolak-balik. Iya, bolak-balik 3 kali, habis itu ragu-ragu. Kentut, nyeluang lagi gitu. Kita kan sebagai orang sakit jiwa. Gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan gitu, karena salah menggunakan teori aja gitu kan. Nah, jadi begitu masuk ke sampai sini, poin ini tadi, jangan-jangan ya ini ya, bahwa pendidikan itu sangat erat dengan psikologi, karena tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia yang seperti yang kita harapkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah sadar, minimal sadar kita tuh sedang menggunakan konsep apa? Kalau saya pakai reward punishment, itu kenapa alasannya? Apa logika berpikir di baliknya? Ya kan? Kalau saya pakai tadi ya konseling ala Rogerian, itu saya paham kenapa saya menggunakan itu. Nah, ini yang sebenarnya lagi coba saya tawarin, kita belajar sama-sama. Saya bukan konselor, jadi saya tidak punya legitimasi untuk bicara soal ilmu konseling ya. Tapi menariknya kayaknya begitu ya, kayak begitu. Nah, soalnya Pak Bu, kalau saya refleksi ke dalam bidang yang mungkin agak lebih banyak saya alami ya, bidang psikologi industri, dan saya juga konsultan di organisasi, ternyata di bisnis pun sama. Nanti di belakang saya akan jelaskan. Pak Maslow itu menemukan ya, kenapa saya jadi paham ya, kenapa Pak Rogers itu kok konselor, Pak Maslow bukan konselor. Nah, saya ketemu jawabannya. Jadi Pak Maslow mengatakan bahwa saya itu sudah give up sama psikoterapi. Saya sudah nyerah sama psikoterapi. Psikoterapi tidak mungkin bisa mengejawantahkan teori yang saya cari. Nah, justru beliau mengatakan yang memungkinkan untuk mengejawantahkan teori humanistik beliau adalah justru ada di industri bisnis. Itu meeting. Jadi di dunia bisnis itulah yang memungkinkan orang itu teraktualisasikan. Nah, nanti ada alasannya. Oke ya, jadi gitu background ceritanya. Jadi kalau Bapak Ibu cermati nanti kisahnya Pak Maslow sendiri, kisah hidupnya itu membawa dia kemudian sampai pada teori ini gitu ya. Nah, ada sebuah kutipan menarik, ini saya dapat dari buku, tapi bukan bukunya Pak Maslow sendiri. Jadi saya lagi nyari ini dari aslinya mana. Jadi buku judulnya Peak itu yang nulis seorang CEO yang mengutip bukunya Maslow. Beliau katakan begini ya, ini kalau boleh diringkas beginilah ya idenya humanistik ini. Nah, jika kita ingin menjawab seberapa tinggi manusia bisa tumbuh, jelas kita perlu memilih mereka yang bertumbuh amat tinggi dan dipelajari, Pak. Itu kan logikanya ya. Kalau kita pengen menjawab
seberapa cepat manusia bisa berlari, harusnya kita studi adalah orang-orang yang pemenang medali emas. Ya kan, jangan para guru BK belajar nih larinya pelan-pelan masih yang biasanya ngajar ya kan, nggak bisa lari itu kan misalnya. Nah, berarti kalau kita pengen tahu bagaimana manusia itu bisa bertumbuh paling tinggi dalam hidupnya, harusnya kita pelajari orang-orang yang paling tinggi itu juga. Nah, dan menurut Pak Maslow orang-orang kayak itu banyak. Cuman dulu sebelum era itu, psikologi lebih banyak ngurusi tadi ya, psikoanalisa ngurusi orang sakit, di biologisme ngurusi hewan gitu ya, dipakai kemudian di manusia. Maka kita akan mengenal bahwa beliau encourage kita untuk nanti dalam khazanah ilmu yang lain ya, ilmu yang saya dalami, neurolinguistic programming, itu namanya modeling. Jadi harusnya kita tuh sering-sering melakukan modeling. Kalau saya ketemu Pak Mazid ya, Pak Mazid tuh kalau ngajar mantap sekali. Nah, maka alih-alih iri atau alih-alih saya cuman kagum, keren banget Pak Mazid. Pakai ini ya. Mendingan saya pelajari Pak Mazid gitu. Bapak itu ngapain ya? Terus kemudian saya coba tiru. Nah, belakangan kita mengenal istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi, ya kan? Nah, itu sebenarnya akar katanya bisa diruntut sampai sini. Ya, keinginan kita untuk begitu melihat orangnya yang hebat untuk kita pelajari gitu ya. Nah, itu idenya di dasarnya. Nah, menariknya Pak Maslow itu umurnya nggak terlalu panjang ya, 61, kena serangan jantung, meninggal dalam karya yang belum selesai sebenarnya, masih scattered gitu ya. Tapi ada kelemahan lain dari Pak Maslow. Pak Maslow tuh pinter, nice person gitu, sangat baik orangnya kalau menurut kisah-kisah sejarah. Cuman beliau itu orang yang sebagai leader terlalu soft. Jadi dia pernah diangkat jadi ketua American Psychological Association cuma 1 tahun. Dan nggak terlalu berhasil membuat humanistik menjadi sebuah gerakan yang masif. Lalu seolah-olah ilmu humanistik itu cuma indah di teori, tapi di prakteknya nggak terlalu kerasa. Ya, makanya tadi ya, banyak teman-teman psikologi itu ngakunya humanistik karena merasa teorinya mulia, tapi di kantornya tetap pakai reward and punishment. Nah, gitu. Jadi nyampur-nyampur gitu ya, karena secara si teori humanistik ini kayak belum tuntas gitu. Tapi sebenarnya bukannya belum tuntas. Ada orang-orang yang meneruskan tapi scattered gitu, terorganisir. Nah, nanti di tahun 90 2000-an ada ahli namanya Martin Seligman. Martin Seligman mendirikan gerakan namanya psikologi positif ya, positive psychology. Nah, perbedaan Pak Seligman inilah dia leader yang luar biasa. Jadi begitu dia jadi ketua APA, dia bisa menggalang dana riset dan segala macamnya, sehingga kita lebih mengenal psikologi positif sekarang gitu. Meskipun kalau kita baca ya, psikologi Pak Maslow punya filosofi yang lebih kokoh sebenarnya secara filosofis. Nah, tapi belakangan ini ada ahli-ahli lain yang nggak ketemu langsung sama Pak Maslow, cuman mencoba meneruskan. Yang pertama saya kenalan tadi tahun 2007 sama Pak Michael Hall sebelah kiri. Ini pakar NLP, sebenarnya dokter psikologi pakar NLP, yang baru belakangan menemukan bahwa NLP itu punya kaitan dengan atau anak atau cucu dari Human Potential Movement tadi juga. Jadi Pak Michael Hall, saya terbuka banget ya baca buku ini. Cuman buku ini susah dicarinya karena harus belinya ke penulisnya langsung gitu ya. Nah, itu saya baru kebuka, oh ternyata seperti itu ya teori humanistiknya Pak Maslow, sesuatu yang saya zaman kuliah nggak paham gitu. Nanti di belakang saya jelaskan rangkumannya lah. Lalu yang baru-baru ini, yang sebelah kiri namanya Mas Scott Barry Kaufman ini. Nah, Mas Scott ini baru nerbitin buku, belum lama ya, jadi masih seger banget. Judulnya Transcend. Nanti belum menawarkan model yang lebih akurat daripada piramida, dia nawarin model yang lebih akurat. Ini belum lama terbitnya, jadi masih, cuman memang berbahasa Inggris nih literaturnya. Nah, penerus-penerus ini akhirnya mencoba untuk membuat itu lebih operasional gitu ya. Nanti Pak Michael Hall akan mengembangkan bidang coaching namanya. Coaching itu ya kalau kita pernah dengar ya, coaching suka disandingkan dengan konseling ya gitu ya. Tapi sebenarnya ini sudah menjadi bidang yang berbeda. Nah, coaching itu menurut beliau adalah filosofinya datang paling kuat dan paling banyak dari psikologi humanistik.
Nah, kalau pas Scott Barry Kaufman ini mencoba tadi merapikan kembali teori-teorinya Pak Maslow dalam sebuah model yang lebih masuk akal gitu. Oke, nah ini penerusnya ya. Nah, kita mulai dari sini dulu lah ya, yang paling populer. Nanti baru kita masuk ke revisinya gitu ya. Jadi kalau kita baca bukunya Pak Maslow, yang paling terkenal judulnya ini, Motivation and Personality. Nah, ini yang paling terkenal, motivasi kepribadian. Itu ada bab judulnya Hierarchy of Needs, ada. Tetapi tidak ada gambar piramidanya. Jadi dia hanya mengatakan ini hierarki sepertinya, tetapi bukan piramida. Cuman ini udah terlanjur dikenal ya, kita coba aja. Jadi kalau tadi sempat disebutkan ya, Pak Maslow mengatakan bahwa manusia itu bisa mencapai tahapan paling tinggi yang nanti beliau sebut sebagai self-actualization setelah dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawah. Jadi saya pakai perumpamaan dulu sementara yang supaya gampang, tapi nanti saya revisi perumpamaan saya gitu ya. Pertama saya pakai perumpamaan yang paling gampang dulu. Jadi kebutuhan paling dasar manusia namanya kebutuhan fisiologis. Paling gampang itu kalau orang baru lulus kuliah itu yang penting saya bisa makan. Kerjaan apapun saya terima, gitu kan? Nah, jadi guru BK ya wis lah, biarin lah, ya kan? Saya terima saja. Nah, jadi guru ya oke, jadi karyawan ya oke, ya kan saya terima. Nah, maka orang puas saja dengan gajinya, dengan penghasilannya, tinggal di kos, oke lah ya. Namanya juga masih lajang. Kerja 1-2 tahun mulai settle dengan pekerjaan, dia mulai mikir, aduh saya kok udah 2 tahun kerja masih jadi kontraktor, ya kontrak sana, kontrak sini, gitu kan. Saya perlu tempat hidup yang lebih settle. Nah, maka dia mulai berpikir gimana saya bisa punya rumah. Muncullah safety needs gitu ya. Ini hanya perumpamaan supaya gampang paham ya. Nah, anggaplah dia sudah punya rumah, misalnya punya tempat tinggal, bisa ngontrak rumah. Kok sepi ya rumahnya ya? Tidak ada teman berbagi rasa gitu ya, jomblo-jomblo terus gini. Nah, lalu ada kebutuhan untuk menikah ya kan. Nah, jadi ada apa namanya? Love needs gitu. Sudah berkeluarga gitu ya, karir sudah 5-6 tahun, sudah settle, mulai muncul. Kok jadi wakil kepala sekolah terus ini ya? Apa jadi kepala sekolah ini kan? Nah, ada kebutuhan esteem ya, harga diri gitu ya. Nah, nanti setelah berhasil mencapai sebuah achievement ya, sebuah keberhasilan gitu ya, jadi kepala sekolah teladan misalnya gitu, bukan telatan ya. Kemudian mulai ada kebutuhan yang rasanya pengen berbagi ke orang, pengen membantu orang. Nah, itu yang disebut sebagai self actualization. Ini cuma perumpamaan untuk gampang saja ya. Nah, kurang lebih begitu gambarnya. Nah, Pak Maslow bilang bahwa segala hal yang ada di hierarki ini itu needs. Ya, jadi dalam psikologi itu ada berbagai jenis teori motivasi. Salah satunya adalah teori needs. Teori needs itu mengatakan manusia itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau enggak, nanti akan muncul efek negatif dari kebutuhan itu. Ya, kebutuhan fisiologis misalnya, makan. Kalau nggak dipenuhi, ya pingsan. Ya, kalaupun nggak sampai pingsan, ikut rapat belum makan, tiba-tiba bengong gitu, hang gitu. Nggak apa-apa tadi, ya gitu ya. Nah, belum makan soalnya gitu. Jadi kalau harus dipenuhi. Nah, artinya sampai ke atas itu needs. Sampai ke aktualisasi diri itu juga kebutuhan. Itu bukan privilege, bukan kemewahan, itu kebutuhan. Artinya manusia itu ada kebutuhan untuk sampai puncak potensi dirinya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi? Kalau di bawah kan jelas kelihatan. Orang yang nggak makan bisa pingsan, ya kan? Tapi kalau orang nggak mengaktualisasi diri, apa kira-kira impact-nya? Nah, sebenarnya mungkin kita pernah lihat ya. Kalau saya di kantor-kantor sering lihat orang sudah cukup lanjut usianya, diajak berubah nggak mau, diajak belajar males, tapi nggak mau resign juga karena udah nggak laku juga di tempat lain, susah digerakkan, ganggu, apatis. Nah, ini ciri-ciri nih. Ciri-ciri. Orang-orang yang sebenarnya harusnya dia move sampai ke atas terus, tapi at some point dalam hidupnya dia berhenti bertumbuh. Dia berhenti, padahal aktualisasi diri itu kebutuhan. Dia sebenarnya perlu itu. Nah, gitu ya. Ini gambaran teori besarnya. Nah, kenapa tadi saya bilang metafora saya tadi akan saya revisi? Karena cerita aslinya nggak benar-benar kayak gitu.
Pak Maslow tidak pernah bilang bahwa kebutuhan ini itu bertahap. Nggak pernah bilang gitu. Jadi orang kalau sudah aktualisasi diri nggak perlu makan lagi, nggak perlu keluarga, nggak pernah bilang begitu. Jadi real-realnya bentuknya nggak piramida begini. Real-realnya mungkin kalau Pak Michael Hall yang tadi ya, itu mengatakan bentuknya matriks. Matriks, jadi saling mempengaruhi gitu ya. Ya. Kalau orang lagi masa perang di Indonesia itu ya nggak mungkin ya kita mikir aktualisasi diri, kita akan mikir safety dulu. Nah, gitu misalnya. Jadi tidak. Nah, tapi bolehlah dianggap bahwa nggak mungkin juga kita mengharapkan orang berpikir aktualisasi diri kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contoh, bagaimana mungkin kita mau memotivasi seorang anak untuk menyukai pelajarannya, memikirkan cita-citanya kalau suasana rumahnya tidak menyenangkan. Kalau dia pulang dalam kecemasan, kalau dia mengalami bullying, impossible. Nah, maka Pak Scott Barry Kaufman tadi yang kanan, yang muda tadi, dia ngasih data ya, betapa kemiskinan itu angkanya masih tinggi di Amerika. Dibilang nggak mungkin ini masyarakat yang masih miskin itu akan sampai ke aktualisasi diri. Karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nggak mungkin juga masyarakat yang masih tinggal di wilayah yang penuh dengan kejahatan akan aktualisasi diri. Nggak bisa. Kita harus treatment itu dulu, supaya dia tumbuh. Jadi sekolah di area itu harus sekolah yang memungkinkan orang untuk berhenti dari akar kejahatan, supaya nggak jadi penjahat, supaya lingkungannya jadi aman, habis itu masyarakat itu akan bisa tumbuh. Nah, jadi itu teorinya Pak Scott Barry Kaufman. Nah, Pak Maslow tapi kemudian mengelompokkan bahwa needs ini dibagi dua. Ada kebutuhan yang beliau sebut sebagai kebutuhan bawah, lower needs ya, itu dari esteem ke bawah. Nah, nama lainnya lower needs ini adalah deficiency need. Nah, deficiency ini istilah yang menarik. Deficiency itu berarti kebutuhan yang muncul kalau dia kurang. Tapi kalau dia terpenuhi, hilang kebutuhannya. Contoh makan. Saya kasih contoh makannya bisa gampang ya. Kalau lagi lapar, perlu nutrisi, kita nyari makanan. Tapi kalau sudah makan seporsi, ya udah hilang kebutuhannya. Mau dipaksa lagi, ini duren, udah penuh nggak bisa. Ayolah sebentar, ini ntar dulu deh. Jadi begitu dia dipenuhi, udah cukup gitu. Nanti dia akan muncul lagi pada saat terjadi defisiensi. Ya, pagi udah sarapan, siang pas berkurang baru muncul lagi gitu. Nah, tapi beliau katakan yang aktualisasi diri ini enggak kayak gitu. Ini kebutuhan yang namanya growth needs, higher needs. Kebutuhan yang kalau dipenuhi bukannya orang puas, tapi makin lagi. Coba nih, Bapak Ibu yang jadi pegiat KG guru BK belajar nih. Kegiatan pakai duit, pakai resource sendiri masing-masing, pakai waktu masing-masing, ngurusinnya repot gitu kan. Sekian orang banyak, tapi setelah kegiatan pertama puas apa makin lagi? Ayo, puas apa makin lagi? Lagi. Nah, itu. Karena kita punya kebutuhan yang atas itu, Bapak Ibu. Itu yang kebutuhan atas. Gitu. Nah, karena dia kebutuhan yang tidak pernah bisa terpuaskan, maka kebutuhan ini kalau dipenuhi akan membuat kita naik terus. Growing. Maka disebut sebagai kebutuhan untuk growing. Nanti berkembang menjadi namanya kebutuhan transenden. Transenden itu untuk melampaui diri kita yang sekarang gitu. Nah, cuman kebutuhan self aktualisasi diri perlu ditopang oleh kebutuhan-kebutuhan yang bawah. Kita perlu merasa aman. Kalau bisa kita berkeluarga, ya kalau bisa atau punya keluarga. Kita perlu punya track record ya, esteem ya, harga diri, punya track record prestasi yang bagus. Nah, baru kemudian akan mudah untuk bisa mengaktualisasikan diri. Nah, tadi sempat saya sebut bahwa Pak Maslow menyebutkan ini hierarki, tetapi nggak pernah bikin piramida. Jadi piramidanya ini hanya usaha orang di tahun 70 atau 80-an gitu ya. Usaha seseorang konsultan manajemen gitu ya, yang biar gampang jelasinnya gimana ya, dia bikin aja tuh jadi jadi piramida gitu. Tapi kemudian ini sudah terkenal sekali lalu dipahami secara salah gitu. Salahnya adalah tadi ini bukan berarti kalau udah di atas nggak butuh yang bawah, ya kan, tetap butuh yang bawah. Dan bukan berarti juga orang yang misalnya, nah ini menarik kan, fenomena menarik nih. Pak, kalau piramida Pak, kenapa ada orang yang udah karirnya bagus,
duitnya banyak, jadi pejabat korupsi, Pak. Ini kebutuhan bawah, Pak, itu korupsi. Padahal dia duitnya nggak kurang-kurang, Pak. Nah, kebalikannya, ada orang yang masih miskin, kemarin tuh cerita ya di Jogja ya, di daerah Jogokarian itu. Dapat BLT karena corona, malah disumbangin ke masjid. Kenapa? Loh, saya tuh selama ini pengen nyumbang ke masjid, Mas. Tapi penghasilan harian saya nggak cukup nih, beliau kata tukang beca. Jadi begitu ada dapat BLT, tak sumbangin ke masjid. Wah, aneh banget loh. Iya kan? Ini menarik. Berarti kan kebutuhan dasar tidak harus membuat orang tidak bisa aktualisasi diri. Nah, itu sebenarnya penjelasannya sudah ada. Kalau kita kembali ke bukunya Maslow ini, penjelasannya sudah ada. Nah, cuma ketika dibentuk jadi piramida begini, pemahaman kita jadi terbatasi. Nah, maka dari itu Pak Scott Barry Kaufman itu, Mas Scott tadi mencoba merevisi ya, setelah dia baca. Jadi Pak Scott ini nggak main-main, saya sih salut lah sama beliau. Dia tuh kalau suka dengerin podcast Pak di Spotify, ada podcastnya Psychology Podcast, itu punyanya Pak Mas Scott Barry Kaufman ini, di YouTube juga ada. Sudah lama ya, banyak followersnya itu. Nah, sampai satu titik beliau itu, gini, beliau ini tadinya psikolog yang banyak belajar soal mind, mempelajari pikiran. Jadi dia suka neliti tuh orang yang punya pikiran dianggap aneh, si autisme itu sebenarnya punya bakat apa gitu. Dia nulis buku judulnya Ungifted ya. Jadi orang yang tidak dianggap berbakat tapi justru berbakat gitu sebenarnya. Nah, sampai saat titik terakhir dia ketemu sama Pak Maslow, dia baca karya Maslow yang sanggup dia temukan sampai dia telusuri ke keluarganya, jadi dapat tuh catatan hariannya Pak Maslow itu. Diary-diarynya bisa diakses sama beliau gitu ya. Terus Pak Scott bilang begini, di bukunya itu ditulis bahwa kepada Abraham Maslow, seorang teman yang tidak pernah saya temui. Nah, gitu. Jadi dia bilang, saking saya baca seluruh tulisan Maslow, saya jadi mengenal beliau mungkin lebih dari saya mengenal diri saya sendiri gitu. Jadi saking dia gandrungnya ya. Nah, dia revisi jadi kayak gini, Bu. Hierarki piramida nggak cocok kata dia. Mungkin yang cocok adalah kapal layar katanya. Agak ekstrim nih perubahannya. Kapal layar. Jadi kapal layar itu bilang bahwa kebutuhan yang bawah itu ibarat kata untuk membangun kapalnya. Kalau kehidupan itu seperti sebuah pelayaran ya. Nah, metafora pelayaran sengaja dipilih karena ini membuat kita paham bahwa kehidupan itu tidak. Kalau piramida kan seolah-olah naik gitu ya, stabil gitu ya. Kalau ini kehidupan ini penuh dengan gejolak, ya, badai. Kita perlu kapal untuk bisa mengarungi kehidupan ini. Nah, kapalnya itu yang membuat kita bisa berlayar itu kebutuhan yang bawah. Nah, tapi supaya kapal kita itu bisa berjalan mengarungi samudera ke arah yang kita harapkan, kita perlu kebutuhan yang atas, yaitu diumpamakan sebagai layarnya. Nah, kapal tok nggak ada layarnya nggak jalan. Ya kan, atau jalannya ngikut arus gitu. Nah, kebutuhan yang bawah ini dia agak sedikit merevisi ya pengelompokannya Pak Maslow. Kebutuhan yang bawah itu kebutuhan safety, rasa aman, connection, ya, punya keterhubungan dengan orang lain, self esteem, ya, harga diri, track record, prestasi. Nah, kalau itu sudah kita miliki, maka kita perlu mengembangkan kebutuhan yang atas supaya kita bisa berlayar mengarungi samudera, yaitu kebutuhan eksplorasi, keingintahuan, kebutuhan akan cinta, ya, cinta dalam arti yang luhur, yang luas, kebutuhan akan purpose, ya, tujuan hidup saya itu apa. Nah, beliau revisi menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi ini metafora yang kayaknya lebih cocok, gitu ya. Oke, saya stop sampai sini dulu. Mungkin ada komentar, boleh monggo. Ini ada chat cukup banyak ya. Ini ada yang bertanya, Mas. Pak Tono ya dari SMK Jombang ya. Ini tentang tadi sudah sempat disinggung sih sedikit tentang adanya oknum-oknum pemimpin di daerah yang kena KPK. Ini kalau dilihat dari psikologi humanis bagaimana gitu ya untuk menjawab para milenial yang kritis terhadap hal ini gitu. Nah, saya juga penasaran tuh waktu belajar teori Maslow ini jelasinnya piye yo kalau pakai Maslow ya. Nah, ternyata saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak pernah baca buku Maslow langsung. Nah, itu salahnya saya. Saya insaf tuh waktu baca buku Michael Holt tadi. Jadi beliau begini, memang istilahnya nggak eksplisit, tapi kalau ditelaah ketahuan.
Jadi Pak Maslow itu nggak pernah bilang bahwa pemenuhan kebutuhan itu secara fisik. Tapi sebenarnya yang harus dipenuhi adalah secara makna. Beliau banyak menggunakan istilah meta ya. Meta needs ya, meta kebutuhan ya, meta atau above atau beyond artinya kebutuhan kita yang ada di atas gitu. Jadi gini, kebutuhan fisiologis itu ada secara fisik ya. Makan itu kebutuhan fisik. Saya lagi lapar, saya perlu nasi, saya kasih lauk. Sebenarnya saya makan nasi aja bisa kenyang kan? Manusia itu menariknya sebenarnya tidak perlu makanan yang enak. Benar nggak? Untuk hidup loh ya. Nggak perlu makan yang enak. Cukup makan yang ada aja. Nah, tapi enak tuh apa? Enak itu meaning, makna. Makanya enaknya orang Jawa Timuran sama Jawa Tengah beda. Jawa Timuran itu makan tahu pakai cabai. Cabainya dulu digigit baru tahunya. Luar biasa Jawa Timuran itu. Ya kan? Nah, itu makna itu bukan urusan ini, bukan urusan fisik ya. Nah, maka yang namanya karir, yang namanya, nah termasuk ini bercandaan nih buat bapak-bapak ya. Kenapa kebutuhan cinta itu kalau sudah menikah kan harusnya udah cukup. Kenapa ada yang nyari lagi? Nah, padahal juga belum bisa ngurus, ya kan gitu. Ya karena aslinya memang kebutuhan secara fisik cuma satu barangkali. Tetapi ada orang-orang yang belum mencukupkan diri secara makna, jadi dia stuck di kebutuhan itu. Di kebutuhan perut terus yang dipikirin, duit terus yang dipikirin. Nah, sebaliknya yang tadi yang nyumbang tadi dana BLT dia sumbangkan, itu kebalikannya. Dia sudah mencukupkan diri dengan yang fisik, setelah dikasihkan. Nah, jadi jawabannya ternyata saya baru ketemu itu. Ya, kenapa ada orang yang karirnya sudah tinggi, tapi kok terus-terusan pengen dipuji, pengen kelihatan, pengen tampil. Padahal ya dia udah tinggi gitu karirnya. Ya karena meaning yang dia masih cari. Bukan secara fisik. Monggo. Ada lagi mungkin komentar? Untuk Pak Matsutono sudah terjawab ya. Jadi tadi kenapa kok masih ada pejabat yang koruptor? Ternyata jawabannya ada pada meaning ini tadi ya. Jadi orang yang memang berhenti pada ini satu kebutuhannya. Oke, kepada teman-teman yang lain silahkan. Ini ada Mbak Ririn nih, angkat tangan mungkin mau komen. Ya, monggo Mbak Ririn. Monggo Mbak Ririn. Langsung diaktifkan ya. Speakernya. Masih di ya. Terima kasih. Aduh, ini tadi sempat koneksinya biarpet saya. Ya, terima kasih banget Mas Teddy sih. saya bersyukur sekali kemarin tahu ada forum ini. Ya, mungkin saya bergerak mundur. Artinya seringkali mungkin dalam pembelajaran kita ya, saya nggak ngerti, nanti mungkin teman-teman guru mohon saya dikoreksi kalau saya nggak ngerti. Seringkali ngomongin psikologi ataupun pendekatan dalam konseling apapun itu, kita tuh dibekali lebih ke harapannya lebih ke aplikasi dan approach-nya, dan suka lupa untuk sebenarnya bukan masalah lebih penting atau enggak, akan memberi pemahaman yang berbeda kalau kembali ke pemikiran dasar. Dan ini terus terang menarik Mas Teddy tadi bawahnya agak step back gitu ya, mundur dulu, mengenal siapa ini Pak Maslow, kenapa beliau memulai pemikirannya, dan itu buat saya pribadi jauh lebih memberi pemahaman, oh itu ya gitu. Nah, sementara yang kemarin ternyata sebenarnya diajarkan itu adalah interpretasi dari tentang hierarki piramid itu sebenarnya bisa jadi adalah interpretasi pemikiran beliau. Mungkin ada hal yang terputus gitu, ada hal fundamental yang terputus, dan mungkin ini bagi teman-teman yang ngurus komunitas BK Belajar ini tadi saya masukin di input saya juga bahwa kajian yang begini. Jadi artinya gini, teman-teman nggak cuma BK, sebenarnya guru apapun bisa memahami, karena kalau paham konsep dasarnya, kita mau mengaplikasikan ketika ngajar matematika atau BK, kita paham pendekatan humanistik itu. Dan termasuk
bagi orang tua kan. Saya punya 2 anak tuh, satu anak lebih ya reward and punishment berlaku, tapi yang satu kebal sama sekali misalnya. Itu kan yang mungkin nyambung kalau mengingat saya sharing dulu, salah satu harapan saya guru membekali diri dengan multiple approach itu lebih ke pemikiran dasar. Karena seringkali sebenarnya pemikiran dasar itu lebih sederhana ya Mas Teddy. Yeah. Jadi mungkin kalau punya waktu ikut yang mikir filosofis, kadang filosofis itu dimaknai ribet, padahal itu justru mengurai menjadi hal yang paling sederhana. Itu. Nah, itu komentar saya. Terima kasih membawa ke pemikiran dasar sehingga buat saya pribadi menilik ulang sebenarnya basic humanis ini di mana. Dan saya sepakat memang humanis itu sangat indah di filosofinya, walaupun agak sulit dimaknai. Tapi dengan meta needs ini tadi, analogi makanan itu it makes more sense buat saya. Nah, mungkin mungkin pertanyaan, tapi sebagian sebenarnya tadi sudah cukup terbahas, tapi bisa direalkan mungkin ya untuk teman-teman BK katakanlah. Ketika tadi Pak Maslow memulai dengan menanyakan, katakanlah, memunculkan figur kayak nanya, tahu nggak Abraham Lincoln? Dan sebenarnya saya yakin teman BK adalah ya pendekatan di sekolah dengan inspiring figure, alumni didatengin, anak-anak diajak nanya gimana pengalaman yang sekolah di psikologi apa, yang sekolah di kedokteran bla bla. Itu kan sebenarnya pendekatan humanis untuk BK gitu kan. Jadi anak-anak punya tergambar pathway mereka untuk menyiapkan karir, katakanlah itu seperti apa. Nah, mungkin ada nggak Mas dari yang Mas Teddy bacaan atau runtutan dari yang berakar ke Maslow ini tentang, katakanlah, karena tadi saya ngambil bottom line-nya adalah humanis ini mengajak orang untuk mencapai titik terbaiknya, potensialitinya gitu kan. Nah, ada nggak katakanlah dia ada konsep atau hal tertentu what to do to bring out potensialitinya. Memang ini jatuhnya ya dibilang praktis mungkin ya, tapi artinya bahwa teori dan praktis itu kan intertwine sebenarnya kan. Jadi mungkin dari situ artinya ketika dia lahir si humanis ini sebagai challenge atau mempertanyakan 2 mazhab sebelumnya, apa yang dia bawa sebagai pembeda dari 2 mazhab. Terima kasih. Thank you pertanyaannya Mbak Ririn. Nah, ini menarik ya pertanyaan ini. Jadi tadi sempat saya katakan kenapa kok dia itu ada diakui tapi nggak berkembang. Salah satu alasannya tadi ya karena lack of leadership ya. Dia nggak berhasil menggerakkan banyak orang. Tapi salah duanya adalah karena dia belum sampai tahapan menciptakan sesuatu yang praktis buat dipakai, Mbak. Nah, yang praktisnya tuh ada sekian puluh tahun kemudian. Ya, salah satunya ketika kita mempelajari proses-proses misalnya tadi yang belakangan saya temukan paling dekat itu adalah proses coaching. Karena coaching itu dalam definisi yang sekarang itu adalah proses untuk bermitra dengan seseorang, membantunya mencapai tujuannya. Jadi bukan ngajari. Ya, kalau ngajari namanya mentoring atau training. Di coaching itu nih orang sudah kompeten dan dia sehat, didampingi untuk mencapai. Nah, karena salah satu hints-nya dari Pak Maslow katakan tidak pernah dia ketemu, atau so far waktu itu mungkin ya, dia ketemu orang yang berhasil mengaktualisasikan diri dalam ciri-ciri yang nanti akan saya paparkan, itu yang berjalan sendirian. Orang ini pasti punya mitra, punya grup yang men-challenge-nya selalu untuk bisa mencapai. Makanya tadi saya bilang di awal, waktu kita baru kenalan di awal, komunitas itu menurut saya masa depan di Indonesia. Ya. Ada 3 pilar negara. Ya. State itu negara, kemudian yang kedua pasar. Nah 2 ini sudah menguasai negara kita lah ya. Bisnis sama pemerintahan. Nah padahal ada 1 pilar, masyarakat. Yang gerakannya sudah mulai tapi perlu diperbanyak. Kita punya ormas itu bagus. Gitu, punya. Tapi perlu diperbanyak dengan komunitas kayak gini yang tidak terkungkung dengan formalitas. Gitu. Kita bisa mengembangkan banyak hal dari situ. Android kan datangnya dari komunitas. Ya kan? Nah ini dia. Jadi itu Mbak salah satunya proses coaching gitu yang operasionalnya ya saya temukan so far membantu orang untuk mengaktualisasi. Nah kita masuk dulu sebentar ke ini mungkin ya ke lanjutan materinya sambil saya lihat tadi ya di komen ada sebenarnya yang nanya lagi nih Mas. Iya. Boleh komen, jawabin dulu ya. Iya, ini dari Mbak Eka ini nanya
kalau tenaga sama karya itu masuk dalam bentuk aktualisasi diri bukan ya? Yes, banget. Itu nanti di belakang saya akan bahas makna sama karya itu ada. Jadi tidak hanya uang, betul, begitu banget, tidak hanya uang, betul. Kita mengenal banyak orang yang pasti kita akan sebut dia self actualize, meskipun belum tentu dia punya banyak uang, ya. Dalam sejarah itu kita mengenal, even nggak punya jabatan. Mahatma Gandhi itu nggak pernah punya jabatan. Dia bukan presiden, dia bukan siapa-siapa. Ya. Tapi apa yang dia lakukan itu menginspirasi banyak orang. Gitu. Oke, kemudian mana nih tadi? Individu, oh ya, Bu Listiawati ya, individu yang belum tercukupi maka dia tetap merasa kurang, benar banget Bu ya. Jadi apa ya, cukup itulah. Jadi secara yang akan membuat orang growing itu mencukupkan dengan yang bawah gitu. Jadi kalau kita anggap kebutuhan relationship itu sudah cukup, nah kita bisa naik ke yang atas gitu. Tapi kalau kita masih terus nyari gitu ya nggak bisa naik-naik. Nyari istri terus tambahannya. Repot. Nah, mau sharing tertarik dengan apa yang ditulis Pak yang tadi terakhir slide bawah, intinya tentang etika moral manusia. Oh ya tadi udah terjawab ya. Baik, oke, kita lanjut dulu ya sedikit. Nah, ini ciri-ciri yang dikumpulkan oleh Pak Michael Hall dari buku-bukunya Pak Maslow ya, ciri-cirinya self-actualized person yang dia temukan seperti apa. Saya langsung saja buka semuanya supaya agak kelamaan. Jangan, nggak enak kalau ada yang ini. Nah ini dia. Jadi pertama kemampuan untuk toleran terhadap ketidakpastian. Jadi orang ini tuh nyantai gitu. Ada situasi nggak pasti dia itu udah bisa. Ya pandemi ini memang rumit, tapi ya manusia juga udah pernah kena pandemi dan baik-baik saja. Secara umat manusia masih berlangsung, gitu kan? Menerima diri dan orang lain apa adanya. Dia nggak merasa minder ya dengan latar belakang, dengan pendidikannya, dengan warna kulitnya, dengan logatnya, nyantai aja. Spontan dan kreatif. Nah, ini ada kreasi-kreasi ya, tidak terlalu kaku dalam apa yang dia kuasai, melampaui latar belakang, melampaui pendidikannya. Oh, saya kan psikologi, saya kan manajemen gitu kan. Saya bercanda sama Bu Santi ya, itu kok espesiku ditulis Bu Santi ya kan, karena saya tuh kalau nanti dulu espesi, pas aku someday ngomong soal politik, dibilang, oh espesi sok tahu, kan repot ya kan. Padahal ya boleh-boleh aja kita ngomong kan. Jadi kadang-kadang itu ya. Kemampuan membangun, nah tapi sisi lain, kadang-kadang dia, orang ini perenung ya. Self-actual person itu orang yang perenung, yang deep thinker. Jadi punya kebutuhan buat menyendiri juga ya, berkholwat gitu ya. Kemampuan untuk membangun hubungan secara mendalam. Nah dia mungkin bisa enak kenal banyak orang, tapi biasanya juga punya orang-orang yang hubungannya deep, ya, sahabat, keluarga yang sangat mendalam, tulus dalam perhatian dan cinta, ya, altruis gitu ya, tulus banget, spiritualis ya, apapun agama yang dianut dia anut secara mendalam, ya, deep gitu ya, orangnya dalam lah istilahnya gitu. Tapi juga punya selera humor ya, jadi nggak terus kaku, aneh gitu ya, kemudian menyebalkan kadang-kadang ya, ada kalanya kan gitu ya, kita lihat orang yang pas makin religius kok jadi makin mukanya gampang cemberut kan gitu ya. Nah, itu ada ya. Digerakkan dari dalam diri ya, tidak berpikir dikotomis gitu ya. Aku, kamu, bagaimana. Melihat realitas apa adanya, biasa aja gitu ya. Ngelihat apa-apa tuh standar aja gitu, nggak berlebihan. Kalaupun mendukung capres salah satu, melihat yang lain juga manusia biasa gitu, nggak kemudian jadi terlalu fanatik. Nah, ini menarik. Kerap mengalami peak experience, pengalaman puncak itu apa ya? Dalam menjalankan aktivitasnya tuh pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat dia flowing. Nanti ada ahli psikologi namanya Mihai Csikszentmihalyi, namanya rada aneh, Bang. Itu nulis buku judulnya Flow. Flow itu mungkin Bapak Ibu ngalamin ya, lagi ngelakukan sesuatu lupa waktu. Sesuatu yang disenangi lupa waktu. Entah lagi masak lupa waktu, lagi nulis lupa waktu ya. Atau mungkin lagi nonton Korea lupa waktu, itu lain cerita sih, itu sih. Bawa cerita aja itu bukan flow ya. Nah, orang yang self-actual itu sering ngalamin pengalaman puncak. Ya, karena apa? Karena dia fokus sama apa yang dia kerjai. Dia hadir. Nah, sikapnya demokratis ya, terbuka sama pemikiran orang. Nah, meskipun dia itu kerjaannya kadang-kadang ya, saya tuh pernah ketemu sama satu presidir, saya kerja di kantor saya yang sebelumnya. Di masa saya 7 tahun di situ tuh ngalami 3 kali ganti presidir. Ada satu orangnya Pak Irawan itu menarik ya. Beliau itu presidir yang sangat hitungan. Yang saya tahu kan beliau hitungan, kalau lagi meeting bareng-bareng itu hitungan. Tapi someday beliau tahu saya tertarik dengan diskusi-diskusi yang abstrak gitu. Terus satu hari saya dipanggil, saya staff, jadi
Bayangkan ya, golongannya 5 golongan di atas saya deg-degan juga di bangku ruangannya, cuman ngomong soal, Ted, menurut kamu hidup tuh kayak apa gitu. Jadi ngajakin ngobrol kayak gitu-gitu loh. Ini padahal kalau rapat tuh ngomongin angka ya, profit ya, tiba-tiba orang ini punya kedalaman filosofis. Nah, mampu menghargai setiap pengalaman. Jadi orangnya tuh ngadepin banyak pengalaman tuh respect gitu ya, dapat hikmah tuh gampang. Nah, ini ciri-ciri, Bu. Kalau lihat ciri-ciri ini banyak nggak orang di sekitar kita nih? Banyak ini. Jadi makanya Pak Maslow bilang, ya harusnya riset kita diarahkan kepada yang begini ya di masa itu ya. Sekarang sih mungkin udah banyak juga di psikologi yang meneliti. Nah, yang ini adalah sikap mental ya. Sikap mental orang supaya bisa mencapai aktualisasi diri itu yang perlu dilatih. Ini sampaikan semuanya saja. Cukup banyak ini karena dirangkum dari berbagai literatur yang mungkin nanti masih bisa dirangkum lagi sih. Orangnya terbuka, ya, open, willingness to become. Become tuh gini tuh. Jadi Pak Maslow tuh sangat senang dengan istilah namanya being. Menjadi, being. Saya itu, kalau suka ada perumpamaan lain, itu salah satu mentor saya bilang, kamu tuh pengen punya kekayaan apa pengen menjadi kaya? Nah, ini dua hal yang berbeda kata beliau. Karena kalau punya kekayaan, belum tentu saya menjadi kaya. Misalnya, saya punya handphone ini ya, saya ini punya kekayaan. Tapi kalau menjadi kaya itu, ya, handphone ini saya gunakan sehingga betul-betul dia jadi kekayaan buat banyak orang gitu. Saya pakai buat bantuin orang jualan, saya pakai buat ngirim inspirasi, saya pakai buat bikin sesuatu. Nah, maka kalau handphone ini hilang, saya diganti dengan handphone yang lain pun, saya tetap bisa melakukan hal yang sama karena saya menjadi kaya, bukan saya memiliki kekayaan. Gitu. Nah, jadi willingness to become, keinginan orang ini adalah keinginan untuk menjadi seseorang. Ya. Saya bukan berprofesi sebagai guru, tapi saya adalah guru itu sendiri. Sehingga meskipun nggak di kelas, ya saya tetap ngajar, di RT saya ngajar, dengan peran-peran yang saya bisa. Saya nulis, saya bikin YouTube, itu semata-mata karena saya adalah seorang guru misalnya gitu. Self-authoring, orangnya itu tidak menerima begitu saja apa yang dididikkan kepadanya, tapi dia kritisi, kemudian dia nulis sejarahnya sendiri. Ya, bapak saya memang punya kebiasaan buruk, tapi saya punya kebebasan berpikir untuk menentukan jalan hidup saya seperti apa. Playful curiosity, jadi punya rasa ingin tahu yang tinggi, terus belajar ya, senang sama hal-hal baru ya. Kayaknya restless gitu, kayak nggak ada istirahatnya, nggak ada matinya orang ini gitu ya. Terus berada dalam kehidupan beginner's mind. Pikirannya itu open sehingga meskipun udah ahli pun dia merasa dia itu pemula ya, beginner. Suka nantang dirinya sendiri, pikirannya lentur ya, belajar ilmu apapun dia nggak gampang menyerah ya, seneng gitu ya lentur. Kalau ada perubahan justru yes gitu ya, di-embrace, dipeluk ya, diterima. Resilience, kalau jatuh nggak baperan, kemudian cepat bangkit lagi. Tapi menariknya orang ini juga disiplin. Disiplin, decisif ya, pengambil keputusan luar biasa ya. Suka mimpi, mimpinya gede banget, audacious dreaming. Kesediaan untuk kalau ngapa-ngapain itu total, willingness to become completely engaged, dan bersedia ngambil resiko. Gitu ya. Nah, kalau saya sebutin ciri-ciri ini, pasti Bapak Ibu juga melihat orang-orang ini ada di sekitar kita. Orang mencapainya ada di sekitar kita, meskipun dia nggak tahu teori ini. Gitu. Oke, nah maka beliau katakan, nah ini menarik, ini kalau ini teori yang mengembangkan tadi Pak Michael Hall tadi yang di sebelah kiri. Pak Michael Hall menemukan bahwa kalau disebutkan ciri-ciri tadi yang di slide-slide sebelumnya, lalu saya coba kelompokkan, kata Pak Michael Hall, itu kok kayaknya ada 2 kelompok ciri-ciri. Sebagian ciri-cirinya tuh urusan terkait dengan tadi ya, filosofi, makna. Nah, maka beliau membuat sumbu atas, sumbu meaning. Tapi sebagian lagi itu ciri-ciri orang-orang yang disiplin, action oriented, ngerjain sesuatu serius, sungguh-sungguh. Nah, itu kayaknya ini sebenarnya nama aslinya nggak makna karya sih. Ini saya terjemahkan. Jadi yang atas tuh meaning, yang horizontal itu performance. Saya terjemahkan menjadi makna sama karya gitu ya. Nah, jadi ada orang yang orientasinya satu sisi dia ada sumbu makna, nyari makna, satu sisi ada sumbu karya, nyari kinerja. Gitu. Nah, dari sini beliau mengelompokkan ada orang yang kemudian
creators ya, pencipta ide-ide, itu dia ngomonginnya meaning terus ya, filosofi, ide-ide kreatif, tapi mungkin bukan dia yang mengerjakan. Ada ya orang gini ya, idenya kreatif luar biasa, tapi dia harus dibantu orang lain untuk membuat itu jadi nyata. Ada orang begini? Nah, sebaliknya ada orang yang performers ya, orang-orang yang pokoknya kasih tahu saya mesti ngerjain apa, tak kerjain pasti jadi. Ya, gitu. Itu performance ya. Jadi, nah, sementara itu ada yang orang yang belum nyampe dua-duanya ya, meaning juga belum dapat ya. Kerja juga masih seadanya ya, itu underdeveloped ya. Nah, self-actualizer itu adalah orang yang meaning sama performance, makna sama karyanya itu imbang. Jadi dia kerja, dalam kerjanya itu sungguh-sungguh, dan sekaligus dia punya pemaknaan tinggi, punya visi, punya misi terkait pekerjaan. Di sisi lain dia punya mimpi, dan mimpinya itu dia cicil untuk diwujudkan. Menjadi sebuah karya. Jadi keseimbangan antara dua hal ini ya, mungkin kalau dalam bahasa terminologi Muslim ya, iman dan amal soleh lah kira-kira gitu ya. Antara iman dan amal soleh itu seimbang gitu. Nah, kalau dioperasionalkan dalam mode berpikir mungkin jadi seperti ini ya. Meaning itu yang perlu dikembangkan adalah mikirnya global, ya. Option, possibility, intuisi, ya. Kemudian internal ya, mikiran maunya kita mau bikin apa, reflektif, ya. Sementara itu mismatching itu pengen beda, itu pengen nyari yang baru, yang bagus, yang beda, yang kreatif gitu. Nah, tapi sisi lain dia juga mesti mengembangkan kemampuan untuk detail, prosedural, ya, aktif ya, doing gitu supaya jadi karyanya gitu. Matching itu artinya kalau tadi pengen beda, tapi sisi lain kadang-kadang kalau kita pengen beda, ide kita kan nggak selalu langsung bisa diterima. Jadi saya ngikut dulu ke orang supaya ide saya bisa masuk. Nah, orang yang actualize itu bisa kayak gitu, bisa bermain antara dua itu. Nah, ini kurang lebih Bapak sekalian. Jadi ini gambaran gedeannya ya. Seperti inilah kira-kira. Sehingga kalau saya membayangkan ya, orang-orang ini kalau masuk dunia bisnis, dia itu akan bisnis nyari untung. Karena dia karya kan, nyari untung. Tapi nggak sekedar nyari untung, karena dia juga nyari makna. Jangan sampai bisnis saya ngerusak. Gitu misalnya. Kalau dia jadi politisi, itu dia mikir ekonomi. Ya. Ini juga jangan sampai cuma ekonomi, habis itu nanti ada masyarakat yang terkorbankan. Atau kita nggak punya identitas, kita nggak punya value sebagai bangsa. Atau itu jadi kayak gitu saya ngebayang. Kalau jadi orang tua, ada kalanya dia ngejar anaknya buat murojaah harus tuntas malam ini, ya. Nah, tapi habis itu dia ngajak ngobrol anaknya gitu. Kamu tuh kenapa sih kok malas ya? Tahu nggak maknanya apa, tujuannya apa? Nah, jadi balance gitu ya orang ini. Nah, kalau lagi ada duit ya dia jadiin duitnya itu bermanfaat. Kalau nggak ada duit ya tinggal dia bermakna supaya hidupnya tenang itu dia maknai saja. Jadi menurut beliau sepertinya ya tujuan psikologi harusnya begini, dan apalagi pendidikan adalah, nah kaitannya dengan kita ya, pendidikan adalah sarana untuk membangunnya orang yang punya struktur kejiwaan tertentu sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah ide psikologi seperti apa yang mau kita terapkan sebenarnya dalam ini. Nah menjawab pertanyaan Mbak Rin tadi, model ini nanti kalau di ilmu coaching ya itu jadi gampang banget ya. Kita bisa lihat nih orang yang perlu kita coaching ini isunya di mana. Dia itu pekerja keras, tapi nggak punya makna, kita coaching di area itu. Kita ajak dia menggali, eksplorasi meaningnya. Atau kebalikannya, orang ini idenya banyak, tapi nggak ada yang jadi. Gitu. Kita akan coaching di area action plan-nya. Kira-kira gitu. Oke, sampai sini. Ada komentar? Oke. Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, jika ada pertanyaan, silahkan. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit ya, karena kita jadwalkan selesai di pukul 12. Silahkan. Pemaparan yang sangat menarik ya, kita refresh ilmu. Kita ngertinya kalau dulu cuman, teori ini berupa hierarki kebutuhan, ternyata sejarahnya bagaimana, tokoh-tokohnya, kemudian perkembangannya, semua kita sudah dapat dari Mas Teddy. Silahkan yang ingin berkomentar, bertanya atau apa, monggo bisa langsung atau bisa lewat kolom chat ya. Sambil saya tambahin ya. Menurut Pak, saya buka aja deh sekalian deh, sambil nunggu yang nanya ya. Masih ada waktu.
Ini buku-bukunya Pak Maslow yang so far saya pernah baca. Mungkin masih ada yang lain ya, saya nggak punya. Saya baca, kok susah nyalain play-nya. Nah, yang paling terkenal Motivation and Personality ini saya lihat di Bukalapak ada terjemahannya, cuma saya nggak tahu terjemahannya bagus apa enggak ya. Jadi monggo dicari saja. Motivasi dan kepribadian itu yang paling terkenal. Hierarchy of Needs penjelasannya di sini, tapi tidak ada perimadiannya tadi. Lalu di akhir-akhir hidupnya beliau nulis yang Toward a Psychology of Being itu sama Further Research of Human Nature. Nah, yang tadi saya sebutkan, Pak Maslow itu terkenal di antara psikolog lain. Kenapa? Karena dia keluar dari ilmu psikologi. Dia lebih terkenal di dunia manajemen. Kenapa? Karena dia teorinya tuh diperkenalkan. Jadi ini interpretasi seorang penulis yang saya baca ya. Jadi somehow kan ide dia tuh melampaui zamannya ya. Ketika psikologi masih harus pakai alat ukur eksperimentasi, dia kok ngembaliin kita ke kualitatif gitu-gitu sehingga nggak banyak yang tertarik. Nah, lalu somehow nih untuk penafsiran penulis ini dia mencari ya, cara supaya teorinya ini bisa works ada di mana. Nah, satu hari dia diundang sama sahabatnya pemilik satu perusahaan yang besar di masa itu untuk Pak Maslow, Anda mau nggak bikin penelitian di perusahaan saya? Saya pengen lebih maju, tolong observasi aja lah gitu. Jadi dia tinggal di perusahaan itu berapa bulan gitu, bikin notes. Nah, ini yang membuat saya jadi optimis ya. Ternyata peneliti itu nggak usah terlalu rumit juga ya. Kadang cuma model buku catatan. Nah, buku catatannya itu jadi buku ini Maslow Management. Nah, di perusahaan itu, karena ini perusahaan yang bagus mungkin kalau di Indonesia ya, mungkin kayak Astra atau kayak apa ya, BCA, Excel yang inilah company-company yang orang tuh bangga kerja di situ lah ya. Nah, beliau katakan, kok saya melihat banyak orang teraktualisasi di organisasi ini. Ya, sementara saya di masyarakat itu mungkin nyarinya susah, tapi di kantor ini banyak. Jadi saya curiga, makanya saya kayaknya give up sama psikoterapi. Karena psikoterapi itu one on one, mau sampai kapan membuat orang bisa teraktualisasi diri. Jadi kayaknya psikoterapi bukan cara yang tepat untuk mengaktualisasikan masyarakat. Psikoterapi adalah alat yang tepat untuk membantu orang yang sifatnya individu atau kelompok yang lagi bermasalah untuk normal lagi. Tetapi untuk mengaktualisasikan diri, kita perlu sebuah sistem yang masif. Nah, beliau katakan, kalau kita bisa bangun organisasi yang bagus, yang membuat orang bertumbuh, maka organisasi itu akan bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan aktualisasi diri. Dan kita udah lihat ya, Bapak-Ibu mungkin ngalamin kayak saya itu, punya teman-teman yang zaman SMA tuh bandel-bandel ya. Setelah bekerja tuh kayak tobat menemukan jalan hidupnya gitu. Ya kan. Bahkan waktu kuliah pun belum terlalu, pas sudah kerja baru dia ketemu. Jadi tempat kerja itu kalau bagus dia possible ya untuk bisa menumbuhkan diri seseorang. Nah, itu catatan-catatan beliau terangkum di buku Maslow Management ini. Jadi kalau kita bahas ini saya yakin cukup panjang dan bisa beberapa bulan saya kira baru bisa. Mas Teddy, ini ada pertanyaan dari Bapak Kurniawan Dwi Angga FNG ya. Pertanyaannya, dilihat dari beberapa kondisi anak muda saat ini yang ingin berkembang secara bebas dan aktualisasi diri lewat medsos, tapi justru malah melanggar norma ya, contohnya melecehkan agama, menghina, dan seterusnya. Nah, ini apa peran pendidik agar bisa mengarahkan mereka ke aktualisasi yang benar nih. Jadi mereka tetap bisa berkembang secara positif tapi tidak melanggar norma. Nah, saya mau komentar sedikit soal istilah aktualisasi diri itu. Memang kenapa di akhir-akhir itu Pak Maslow sebenarnya dia agak ragu juga sama istilah ini ya. Dia sempat ganti makanya jadi self transcendence misalnya. Makanya buku yang tadi saya tunjukkan tuh nyebut transcends itu karena menurut beliau ini yang lebih tepat dimaksudkan Pak Maslow. Karena aktualisasi diri itu dimaknai secara kurang tepat sekarang. Aku kan pengen kerja dong sebagai istri. Kamu bagi-bagi tugas. Kamu aktualisasi diri. Nah, itu ya nggak kayak gitu sebenarnya gitu ya. Nah, maka anak muda atau mungkin orang tua juga ya, nggak cuma anak muda, lagi tren itu Pak, tante pemersatu bangsa itu kan, yang eksis di medsos untuk semata-mata eksis sendiri itu sebenarnya bukan aktualisasi diri, itu masih di tataran esteem barangkali. Betul. Kalaupun tujuannya hanya untuk harga diri, esteem. Tapi kalau tujuannya cari duit, misalnya kayak video prank-prank gitu ya, supaya, tapi bukan apa-apa, dia sebenarnya nggak ada apa-apa, dia tujuannya supaya banyak nonton, dapat duit. Itu ya kebutuhan dasar Pak masih. Jadi itu semata-mata kebutuhan dasar masih gitu ya.
Nah, karena salah satu ciri orang yang aktualisasi diri adalah nanti nggak saya sebutkan di tadi adalah politik. Nyali itu gede. Sementara orang yang main medsos itu namanya di medsos semua. Itu ketemu ciut gitu nyarinya. Ini. Jadi Ada apa namanya? Nah, gimana caranya? Nah, kalau kita pakai sumbu yang 2 tadi, ya. Nah, ini. Ini area-area yang mesti kita yang lain. Gimana? Ini Pak Majid hostnya, mungkin yang lain bisa di mute dulu karena Iya. mengganggu banget. Ini kita sudah ini hampir sampai puncak nih, Eman waktunya ya. Monggo Mas Dedi. Oke. Jadi yang mesti kita ajarkan ini 2 ini. Jadi kalau gini, problem dengan sekolah yang saya alami ya, sekarang saya yakin sudah beda. Kalau ibu-ibu guru kayak Bu Isna, gurunya kayak Bu Santi, gurunya Pak Majid, gurunya kan pasti beda. Misalnya ya dulu kan zaman kita ya misalnya ya masih ada orang dihargai karena nilai tertentu, karena IPA IPS-nya. Itu kan masih urusan apa ya? Urusan mungkin area performance lah ya, kinerja sebagai siswa, tapi meaning-nya nggak dapat ya. Saya sering melihat bahwa pelajaran apapun, fisika, biologi itu punya banyak tokoh yang kalau kita ceritakan sejarahnya itu orang akan dapat meaning. Tapi seringkali poin itu dilewatin. Ya. Kita belajar EMC kuadrat tapi nggak pernah cerita Einstein nemuin itu gimana. Bahwa dia itu ternyata orang yang tidak betul-betul logis ya. Dia bilang imagination is more important than knowledge. Ya. Imajinasi perlu lebih penting daripada pengetahuan. Itu yang akan menghadirkan makna, Pak. Jadi kita perlu menyeimbangkan antara yuk bisa menguasai sebuah pelajaran dengan apa maknanya ya. Kalau kamu bisa nulis paper 1 halaman dengan menggunakan majas, ini pelajaran majas. Maka majas itu sebenarnya harus bisa kamu pakai buat kalau mau nyindir temenmu tapi nggak menyakiti hati. Ya. Kalau mau nyari pacar tapi nggak kelihatan lebay, ya kan gitu. Nah itu jadi ada meaning yang perlu kita didikkan supaya akhirnya yang dianggap penting itu tidak hanya eksistensi. Oke, itu kira-kira ya. Nah, mungkin kalau waktunya udah mepet, terakhir ini slide terakhir saya. Jadi, sekian puluh tahun kemudian ada ilmu-ilmu yang kemudian seperti melanjutkan Pak Maslow. Sekarang juga banyak mencoba mengkonekkan ya. Pertama yang saya dalami neurolinguistic programming, ini praktis banget ya, psikologi praktis banget yang kita mengoperasionalkan teori-teorinya Pak Maslow. Yang kedua psikologi positif ya, ini saintifik kalau ini, jadi berkembang dia tahun 2090-2000-an Pak Seligman. Kemudian kalau bidang kerjanya tuh ilmu coaching. Monggo nanti mampir di akun YouTube saya ada beberapa demo-demo coaching, proses coaching yang mirip kayak konseling tetapi agak sedikit berbeda karena didasari tadi bahwa teori bahwa kita yakin orang itu punya potensi, kita yakin dia bisa mengaktualisasi, jadi prosesnya agak sedikit unik di situ. Mungkin gitu kira-kira sementara ini. Nah, sambil saya nanti mungkin mau ditutup. Ini tadi sempat saya singgung ya, saya ngajak Bapak Ibu, ngajak Bu Santi dan siapapun nanti yang berminat mohon konfirmasi saja. Karena ajakan ini baru sifatnya pembukaan, saya pengen ngajak kita mendalami ini gitu ya. Karena kayaknya bagus kalau, menurut pandangan saya, bagus kalau kita di dunia pendidikan menguasai pandangan ini dan nanti ya mungkin mengembangkan pandangan ini sehingga kemudian kita bisa secara kreatif nyari sistem-sistem yang lebih cocok gitu ya, mengevaluasi sistem-sistem yang kita punya. Gitu. Apakah betul ya indikator keberhasilan kita sebagai pendidik itu sudah betul kita tetapkan di sekolah gitu ya, dengan mendasarkan diri pada psikologi. Makanya saya ngajakin untuk belajar psikologi lagi bareng-bareng ya, saya juga pengen belajar di situ, diskusi. Saya lagi cari teman untuk itu. Dan sepertinya kita mungkin bisa mulai dari psikologi humanistik. Gitu. Tentunya bukan berarti psikologi yang lain tidak penting, cuman saya nggak pernah menguasai, jadi mulai dari sini. Gitu kira-kira. Oke.
Ya, terima Ya, kasih Mas kepada Teddy. Mas Teddy yang Yes. sudah memberikan Ada ilmu berisik yang sedikit, luar tolong di- biasa kepada kita. Mohon maaf masih ada yang belum di-mute ya. Di puncak acara, izinkan kita mengambil satu kesimpulan, walaupun saya yakin Bapak Ibu masing-masing memaknai proses belajar ini dengan berbeda. Mari kita sepakati bahwa pada dasarnya belajar itu adalah tentang memaknai ya, tentang memaknai pengalaman ya, termasuk kita hari ini bahwa ternyata apa yang sudah kita pelajari selama ini ke belakang ternyata wah masih ada banyak hal yang perlu kita pelajari ulang gitu ya. Terima kasih pada Mas Teddy dan ditunggu untuk seri-seri berikutnya, semoga masih berkenan belajar bersama kami, dan kepada Bapak Ibu guru semua kawan BK Belajar terus bergabung di sesi-sesi kegiatan kita yang berikutnya. Jangan lupa yang belum mengisi daftar hadir silahkan mengisi daftar hadir, dan untuk sesi foto bersama mohon semua berkenan untuk menyalakan gambarnya ya, videonya diaktifkan, monggo silahkan di tag Mbak Santi atau Mbak Lydia mungkin. Ayo semuanya, ini Theodora, Bu Lia, silahkan. Hitungan ketiga ya, Bu Siti Muzayana, bisakah mendengar suaranya? Monggo. Lydia, halo. Oke, hitungan 1, 2, 3 di capture ya, semuanya boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Mas Teddy, kepada Pak Mazid, kepada semua Bapak Ibu guru yang sudah berkenan bergabung dalam kegiatan kita hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Pak Mazid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isna yang sudah menjadi moderator dengan sangat bagus sekali. Dan sangat berterima kasih juga kepada Pak Teddy yang sudah berbagi ilmunya luar biasa. Saya belum begitu kenal dengan Abraham Maslow. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu bukunya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah ikuti dengan tertib, walaupun ada sedikit berisik tadi ya di akhir-akhir acara. Maaf. Tadi langsung diambil Pak Teddy semua sekaligus pembawa acaranya. Terima kasih Pak Teddy, jadi rangkap tugasnya. Oh iya, oh hostnya saya ya. Tadi itu saya bisa nge-mute semua harusnya tadi ya. Iya. Oh iya. Oke Pak, silahkan dikembalikan. Oke, baik, saya balikin ke Bapak ya. Yang mana sih Pak? Klik nama saya Pak. Oh iya, nih. Pak Mazid. Oke, supaya mengakhiri rekamannya juga Pak. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bersama lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih kepada semua admin BK Belajar dan semua anggota grup. Terima kasih, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teddy, Pak Mazid dan teman-teman semua.